keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memang ditargetkan sampah ini sudah clear sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi. Dan tadi untuk saat ini memang sudah tidak ada lagi sampah yang terlihat di kawasan Bundaran HI. Dan untuk khususnya secara umum maksud kami ini berada di Jalan MH Tamrin. Seperti yang diketahui saudara bahwa kemarin di kawasan Bundaran HI ini, di Jalan MH Tamrin khususnya ini, terdapat momen malam penggantian tahun baru. Dan memang di kondisi di sini ada car free night, yaitu tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dan dipenuhi kurang lebih ada sekitar 30.000 warga yang memadati untuk menantikan malam pergantian tahun baru. Dan untuk ada atraksi apa saja sih yang dapat atau ada di Bundaran HI, yaitu ada video mapping yang berada di Monas, lalu juga ada pertunjukan dari 500 drone, dan juga water mist yang berada di belakang saya di Bundaran HI. Dan untuk saat ini memang saudara, berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup juga, mengapa saat ini kondisi sudah bersih, dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup sudah menurunkan lebih dari 3.180 personel pasukan oranye, begitu juga dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah membagi para petugas oranye itu menjadi di 4 shift, sehingga saat momen perayaan tahun baru ini terus dibersihkan sampah, sehingga pada saat acara selesai memang sampah yang sudah dibersihkan ini tidak terlalu banyak. Dan juga pihak dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah menghimbau kepada masyarakat sebelumnya untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga membawa alat makan serta alat minum sendiri, sehingga tidak terjadi sampah yang terus menumpuk. Dan memang dapat saya ulangi lagi bahwa kondisi saat ini di Bundaran HI selepas malam pergantian baru sudah kembali normal, Desi. Oke, baik. Dari pantauan Anda, apakah masih ada saja nih warga yang berfoto dan berekreasi di sekitar Bundaran HI? Ya, Desi dan juga saudara, memang warga saat ini ada beberapa mungkin yang masih berfoto, namun pagi hari ini didominasi oleh para warga yang beraktivitas olahraga seperti lari pagi, bersepeda, atau sekedar jalan pagi saja. Dan memang rata-rata pengunjung dari malam pergantian tahun baru ini berasal dari kawasan Jabodetabek, sehingga memang sudah mulai terpecah masanya pada saat sudah dibubarkan oleh polisi sekitar 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini memang mayoritas kebanyakan di Bundaran HI ini dipenuhi oleh warga yang melakukan aktivitas olahraga, Desi. Baik, Taufik Riyadi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bundaran HI. Saudara, dalam masa liburan Natal dan Tahun Baru, jasa penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat meningkat. Para pemilik penitipkan hewannya peliharaannya agar dapat pergi berlibur tanpa khawatir dengan hewan peliharaannya. Seperti hotel dan pengelola objek wisata, musim liburan panjang juga mendatangkan rezeki bagi sejumlah jasa penitipan hewan peliharaan. Para pemilik hewan sengaja menitipkan hewan peliharaannya untuk berlibur bersama keluarga tanpa mencemaskan hewan peliharaannya yang tidak mungkin dibawa berlibur. Seperti tempat penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat ini, terdapat 25-30 ekor kucing yang sudah dititipkan oleh para pemiliknya. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi untuk kali ini, saudara. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Fajri Satrio. Dan saya Desi Fiftina, mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Gempa bumi bermagnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat di malam tahun baru. Akibatnya puluhan rumah rusak dan pasien RSUD Sumedang panik berhamburan keluar. Seorang suami tega membunuh dan memutilasi istrinya. Perbuatan pelaku diduga karena permasalahan rumah tangga. Tahun 2024 sudah tiba. Tahun ini menjadi momen sejarah tahun politik bagi rakyat Indonesia yang akan memilih presiden dan wakil presiden, pileg, hingga pilkada serentak. Bagaimana tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Hari ini, saudara, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana suasana liburan tahun baru 2024 di berbagai daerah di Indonesia. ...2024 dikenal sebagai tahun naga kayu. Bagaimana menyiasati agar tetap penuh keberuntungan di tahun naga kayu ini, kami juga akan membahasnya dalam Kompas Bisnis nanti. Selamat pagi, selamat tahun baru 2024. Seperti biasa, saudara, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari pertama. Ini tanggal 1 Januari 2024. Nah, ada beragam informasi penting dan juga menarik yang akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi spesial di tahun baru ini. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Francisco Don Asiano. Dan juga dipastikan untuk tahun baru biasanya New Year, New Me. Oke. Nih, kalau misalkan biasanya kalau tahun baru itu banyak resolusi-resolusi. Nah, kalau untuk Francisco sendiri, apa nih resolusi 2024? Resolusinya tetap waras. Di tengah gempuran, dan juga kita juga berharap di tahun baru ini kan juga ada pemimpin baru. Kita juga sudah bisa punya insight siapa kemudian yang akan kita pilih nanti di 2024 nanti. Sudah menentukan siapa pilihannya? Masih mencari-cari karena besok juga ada debat pada tanggal 7. Jadi bagi pemirsa jangan lupa untuk nontonnya di Kompas TV. Oke, jadi Francisco ini masih menjadi salah satu dari 28,7% undecided voters. Itu artinya ada 28,7% yang masih belum menentukan siapa pilihannya. Ini biasanya adalah orang-orang yang rasional begitu ya. Nanti kita akan perbincangkan juga soal bagaimana kemudian ke depan akan seperti apa, karena ini menarik sekali. Tahun politik tinggal ya kalau bisa dilihat kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan, dan tanggal 7 Januari 2024 atau kurang dari sepekan lagi juga kemudian akan ada debat ketiga, ya kan? Capres begitu ya yang akan menentukan atau mendeliver gagasan-gagasan mereka, dan tentu saja ini bisa meyakinkan publik, apalagi tentu kita berharap pemimpin-pemimpin nanti yang
akan memimpin Indonesia ini benar-benar amanah begitu ya. Ya, dengan temanya juga pertahanan, kita berharap ini juga bisa menjadi insight untuknya dan juga khususnya bagi undecided voter seperti yang tadi Adisti katakan. Nah, langsung saja kita akan mulai dengan informasi pertama saudara di Sapa Indonesia pagi pada hari ini. Gempa bumi bermagnitudo 4,8 skala Richter mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu malam. Akibatnya puluhan rumah rusak dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang panik berhamburan keluar. Pasien dan keluarga pasien di RSUD Sumedang panik dan berhamburan keluar dari ruangan rawat inap saat gempa bermagnitudo 4,8 mengguncang Sumedang, Jawa Barat pada Minggu malam. Guncangan gempa dirasakan warga sekitar pada pukul 20:35 waktu setempat. Ya, BMKG dalam konferensi pers mengenai gempa di Sumedang menyatakan gempa ini sudah diprediksi tetapi perlu survei ke lokasi dan mengetahui lempengan mana yang mengenai gempa. Kan sudah terprediksi lokasi daerah mana saja yang mengalami guncangan hingga mencapai intensitas 4 atau 3 atau bahkan mungkin 2 ya. Nah, ini sudah terprediksi sebelum kita ke lapangan. Iya. Namun kami tetap perlu ke lapangan untuk memverifikasi seberapa tepat prediksi tersebut karena diperlukan untuk analisis lanjut bagaimana nanti kita mengevaluasi penyebab dari kerusakan tersebut serta juga melakukan pengumpulan data-data untuk mengetahui itu tadi belum diketahui sebetulnya disebabkan oleh patahan yang mana. Untuk mengetahui informasi terkini gempa magnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang, Jawa Barat melalui sambungan telepon, kami sudah bergabung dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno. Pak Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, dengan Francisco dari Sapa Indonesia Pagi. Pak Atang, ini bagaimana kemudian update kondisi di sana untuk saat ini? Ya, baik Pak Sisko dan para pemirsa sekalian barangkali yang mendengar. Untuk update terkini terjadinya gempa di Kabupaten Sumedang, kondisi alhamdulillah aman terkendali. Kita sekarang fokus pertama tadi malam mengevakuasi warga, terutama warga-warga yang terdampak, dan juga kita mengevakuasi para pasien yang berada di 2 rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita sudah mendirikan tenda, kemudian kita juga mengevakuasi dulu pasien ke lokasi yang lebih aman. Demikian. Baik, dievakuasi untuk sejumlah pasien di 2 rumah sakit di kawasan di sana di Kabupaten Sumedang. Tapi Bapak, untuk evakuasi sendiri kan pasti juga kemudian ada masyarakat ataupun juga pasien kemudian yang memerlukan penanganan khusus. Seperti apa untuk pencegahannya ataupun juga pengatasannya di sana? Ya, untuk mengenai penanganan pasien, kita mengevakuasi tentu kita berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dan para dokter dan para medis yang ada. Jadi kita membawa ke tenda tentunya dengan semua peralatan kita boyong dibawa ke tenda di mana pasien itu ditempatkan. Dan lokasi ini tidak jauh dari rumah sakit, hanya di jalan raya kita tutup, meminta tolong kepada pihak TNI dan kepolisian untuk menutup jalan. Dan kita langsung mendirikan tenda di sana dan si pasien dimasukkan ke sana. Baik, dipastikan aman khususnya untuk pasien yang perlu penanganan khusus karena juga lokasinya juga tidak jauh dari rumah sakit tempat mereka kemudian dirawat. Nah, untuk korban apakah kemudian ada yang mengalami tewas mungkin Pak ataupun juga luka-luka di sana? Apakah sudah ada informasinya? Alhamdulillah dari semua kondisi yang terdampak baik itu masyarakat maupun yang pasien tidak ada korban apalagi korban meninggal dunia. Korban kita hanya korban luka ringan dan kita sudah semua sudah dilakukan tindakan baik itu yang dilakukan di puskesmas ataupun di klinik yang terdekat. Oke, belum ada laporan ataupun juga tidak ada laporan terkait masalah korban tewas, namun ada luka ringan kemudian yang dirawat di puskesmas terdekat. Nah, kemudian Betul, apakah kemudian
akibat dari gempa semalam ini di Kabupaten Sumedang? Apakah ada yang mengungsi dan kemudian bagaimana penanganan Pak di sana? Ya, untuk masyarakat yang sebagai yang terdampak, kita ada mengungsi, ada di beberapa tempat. Kita ada 3 titik dan kita semua sudah mendirikan tenda di lokasi itu. Dan kita semua support, baik seluruh jajaran, Pak Bupati, Pak Bu Sekda maupun semuanya, Forkopimda itu hadir semua. Jadi kita insya Allah kita akan bahkan dari provinsi maupun dari pusat ini sudah hadir. Baik, dievakuasi ataupun juga mengungsi ke wilayah 3 titik. Sebenarnya kalau untuk di Kabupaten Sumedang sendiri, wilayah mana kemudian yang paling terdampak akibat gempa bermagnitudo 4,8 tadi, Pak? Itu semuanya berpusat di kota, Pak. Semuanya berpusat di kota. Hanya berbeda mungkin desa atau dusunnya saja. Itu semua berpusat di muara di kota Sumedangnya. Baik, kalau untuk infrastruktur ataupun juga bangunan rumah yang kalau yang bisa Anda ceritakan atau Anda pantau seperti apa kondisinya saat ini? Apakah kemudian banyak yang rusak berat ataupun rusak ringan atau seperti apa? Kondisi rumah yang dipantau dengan kami itu memang rusak berat ada, tapi alhamdulillah tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk rumah rusak ringan kita sudah data, memang cukup ada kurang lebih mungkin ya sekitar di masing-masing tempat ada yang 20, ada yang 50 dan tersebar di semua titik gitu. Mungkin kalau dijumlahkan kami belum mempunyai data yang pasti karena kita lagi mengumpulkan terus jumlah dari seluruh rumah atau sarana-prasarana yang dimiliki masyarakat gitu. Masih terus didata untuk kerusakan khususnya adalah rumah ataupun juga bangunan yang berada di Kabupaten Sumedang. Terima kasih atas informasinya Bapak Atang Sutarno. Selamat kembali bertugas ke BPBD di Kabupaten Sumedang. Terima kasih Bapak. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Ratusan ribu pengunjung memenuhi kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk merayakan malam pergantian tahun. Untuk memeriahkan malam pergantian tahun, pengelola menyediakan ada 3 panggung hiburan dan juga menyajikan pertunjukan kembang api terbesar di Indonesia. Ya, sejak sore hari, saudara, ribuan warga terus berdatangan ke kawasan Ancol untuk merayakan malam pergantian tahun. Dari data yang didapat, lebih dari 100.000 warga berkunjung ke kawasan Ancol. Beberapa antrean terlihat di titik-titik shuttle bus. Karena selama masa pergantian tahun baru, ini pihak Taman Impian Jaya Ancol membatasi pergerakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. 3 panggung besar dan juga pertunjukan kembang api terbesar disediakan oleh pengelola Ancol untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Ya, keseruan malam pergantian tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dimeriahkan pertunjukan Dancing Fountain atau air mancur menari yang memukau. Detik-detik pergantian tahun ditampilkan melalui video mapping atau pertunjukan cahaya yang ditembakkan ke air mancur di tengah danau archipelago Taman Mini Indonesia Indah. Tepat pada pukul 00, kembang api tak henti-hentinya menyala sembari pengunjung mengabadikan momen. Pergantian tahun ini di objek wisata ini juga ditampilkan dengan kembang api dan festival musik, pergelaran seni dan budaya, festival kuliner, hingga wayang semalam suntuk. 400 personel gabungan menjaga keamanan acara pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah. Hotel Indonesia. Betul sekali. Ya, semarak kemeriahan tahun baru juga terasa di Bundaran Hotel Indonesia. Saat pergantian tahun, para masyarakat disuguhkan penampilan drone show. Video mapping juga ada 11 panggung hiburan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Masyarakat kebanyakan datang dari sore hari untuk menikmati malam pergantian tahun bersama dengan keluarga. Ya, kemeriahan perayaan pergantian malam tahun baru Jakarnaval di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat menyisakan tumpukan sampah.
Dalam perayaan pergantian malam tahun baru ini diperkirakan sebanyak 40 hingga 50 ton sampah dihasilkan dari ribuan warga yang hadir dalam kemeriahan Jakarnaval. Selain ribuan petugas kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengerahkan ada 13 road sweeper dan 15 truk sampah sebagai unit pendukung pengangkutan sampah di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat. Untuk seluruh Jakarta, personil kita kerahkan lebih dari 3.180 khusus buat malam ini di seluruh wilayah Jakarta. Dan kita harapkan sebelum jam 5 pagi Jakarta sudah bersih kembali. Untuk unit pembersih sampah sendiri ada berapa banyak yang dikerahkan, Pak? Kalau untuk road sweeper-nya itu sekitar 13 kendaraan. Kalau untuk truk sampah itu lebih dari sekitar 12 sampai 15 truk sampah. Saudara, seorang suami tega membunuh dan memutilasi istrinya. Perbuatan pelaku diduga karena permasalahan rumah tangga. Selengkapnya informasinya akan kami suguhkan usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Semoga kita senantiasa dilimpahkan damai sejahtera dalam persaudaraan yang penuh cinta kasih, serta semangat kebinekaan untuk bahu-membahu membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi semakin baik. Tuhan memberkati. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya? Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian Demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi Spesial Tahun Baru 2024. Saudara, malam pergantian tahun di Yogyakarta, kawasan Malioboro banjir wisatawan. Polisi pun juga menutup akses kendaraan bermotor ke kawasan Malioboro. Wisatawan terus berdatangan mulai dari kawasan Tugu hingga Keraton Yogyakarta. Polisi memasang barikade di sepanjang Jalan Malioboro dengan tujuan sebagai jalur evakuasi jika ada wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan. Kawasan Center Point of Indonesia atau CPI jadi lokasi perayaan pergantian tahun 2023-2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga Makassar dan sekitarnya mulai memadati kawasan Lego-Lego CPI. Personel dari TNI Polri pun juga diterjunkan untuk mengamankan lokasi. Sejumlah ruas jalan ditutup menyusul adanya Car Free Night. Untuk memeriahkan suasana, pemerintah Kota Makassar juga menggelar pentas musik untuk merayakan Tahun Baru bersama warga Makassar. Momen pergantian tahun baru di sejumlah destinasi favorit berlibur padat oleh wisatawan. Di Bali, salah satu pusat keramaian ada di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Sejumlah acara seperti konser musik hingga atraksi kesenian Bali akan menghibur pengunjung di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Bali. Sejumlah musisi ikut meramaikan pergantian tahun di GWK yang diisi sejumlah penyanyi dan musisi tanah air, diantaranya Isyana Saraswati, Dewa 19, dan masih banyak lagi. Panitia juga menyebut 20.000 tiket pengunjung telah habis terjual. Sementara pengamanan jelang dan usai malam tahun baru di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan juga lancar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, malam tadi usai perayaan Tahun Baru. Kapolri menegaskan, berdasarkan laporan dari seluruh Kapolda, pengamanan kegiatan pergantian Tahun Baru berjalan lancar dan juga aman. Secara umum tadi disampaikan bahwa alhamdulillah sampai saat ini semuanya masih berjalan dengan aman dan lancar. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini memang ada beberapa kegiatan karena memang menjadi puncak dari kegiatan pengamanan Nataru. Ada kegiatan ibadah di gereja di seluruh Indonesia hari ini dan besok. Dan kemudian masyarakat yang bergerak ke objek-objek wisata dan juga perayaan-perayaan di puncak. Kita ke informasi lain. Saudara, kebakaran melanda rumah di Kompleks Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Api dengan cepat menghanguskan atap rumah hingga menjalar ke bagian dalam rumah. Dari keterangan petugas, rumah yang terbakar tidak berpenghuni dan hanya dijadikan tempat penyimpanan obat dan vaksin hewan. Api sendiri baru dapat dipadamkan 30 menit setelah kejadian. Dan terkait dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan tim Inafis Polrestabes Surabaya. Banjir yang merendam ribuan rumah warga di Desa Sontang, Kecamatan Bonai, Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Riau sudah lama dirasakan warga. Untuk membantu warga yang terdampak, personel TNI memberikan bantuan makan dan bahan pokok langsung ke rumah warga-warga. Banjir merendam 1.200 rumah warga di Desa Sontang, Kecamatan Bonai, Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Banjir ini sudah hampir 3 bulan dialami warga dengan ketinggian 80 hingga 120 cm. Untuk beraktivitas, warga juga harus menggunakan perahu.
Guna membantu warga yang terdampak, personel TNI dari Korem 031 Wirabima dan Kodim 0313 KPR turun langsung memberikan bantuan makanan serta bahan pokok ke rumah warga dengan menggunakan perahu karet. Petugas juga mengantarkan bantuan ke rumah-rumah yang masih tetap bertahan di rumahnya meski telah tergenang banjir. Banjir yang terjadi di Desa Sontang ini menyebabkan ataupun juga disebabkan arus Sungai Rokan Kiri. Terendam banjirnya sudah cukup lama, tapi ini jadi puncaknya sudah berawal dari bulan 10. Banjir di sini yang kadang naik kadang turun, tapi ini jadi puncaknya karena naiknya debit air yang ada di Sungai Rokan Kiri besar dari mulai 80 cm sampai 120 cm. Sebetulnya kita keliling ini titik ini karena kita mendapatkan laporan dari wilayah. Pertama sudah cukup lama, kemudian memang membutuhkan campur tangan atau turun tangannya kita. Saudara, setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang warga Penias yang tenggelam di Pantai Naja, Kabupaten Mimika, Papua, dalam kondisi meninggal dunia. Dengan menggunakan perahu motor, tim SAR bersama pihak keluarga mencari korban yang tenggelam di Pantai Naja, Kabupaten Mimika, Papua. Setelah melakukan pencarian bersama pihak keluarga, tim SAR gabungan menemukan Penias dalam kondisi meninggal dunia di pesisir Pantai Naja. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan di pesisir Pantai Naja dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke RSUD Mimika. Sebelumnya diduga akibat pengaruh minuman keras, korban terseret ombak saat sedang berenang pada Sabtu kemarin. Kita beralih ke informasi lain. Seorang suami tega membunuh dan memutilasi istrinya. Perbuatan pelaku diduga karena permasalahan rumah tangga. Warga Jalan Serayu, Kecamatan Blimbing di Malang, Jawa Timur dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu tetangganya. Korban berusia 55 tahun menjadi korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Pembunuhan ini pertama kali terungkap saat salah satu tetangga diminta tolong oleh pelaku untuk memindahkan barang di rumah pelaku. Saat berada di dalam rumah, pelaku menunjukkan jasad istrinya. Sementara menurut Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, pelaku menyerahkan diri pagi ini dan mengakui telah membunuh istrinya. Dugaan sementara, motif tersangka karena permasalahan rumah tangga. Motif mungkin permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Kemarin kembali ke Malang untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada cekcok sehari sebelum kejadian, namun setelah itu tidak ada lagi didengar suara ataupun tanda-tanda kehidupan di dalam TKP tersebut. Kemudian korban ditemukan dalam kondisi terpotong menjadi beberapa bagian. Ya setahu saya cuma saya dimintai bantuan, dimintai tolong, ya kan, tolong angkat barang gitu. Ya saya enggak punya pikiran apa-apa. Saya kira yang diangkat itu kursi atau lemari gitu ya Mas. Setelah itu saya setelah kesini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya Mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Begitu ditunjukin istri saya, nah, saya langsung lemes. Itu istri saya. Saudara, tahun 2024 sudah tiba. Tahun ini juga menjadi momen sejarah tahun politik bagi rakyat Indonesia yang akan memilih presiden dan wakil presiden, pileg hingga pilkada serentak. Bagaimana kemudian tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik? Sapa Indonesia Pagi spesial tahun baru 2024 akan membahasnya dalam dialog usai jeda. Gara-gara tersulut emosi,
Seorang ayah tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Kejadian awalnya, awan itu bermain sepeda dengan kencang, terus menabrak anak kecil. Kebetulan itu anak saya sih. Sama ayah saya langsung dipukul. Nah, habis dari situ katanya langsung dibantu. Mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Sasaran 3 Januari 2024, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Semoga pemilu kita kali ini berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pilih partner hidup itu yang cintanya selalu tumbuh besar. Begitu juga dengan partner bisnis. Pilih yang bisa bikin usaha kita tumbuh besar. Seperti BSI, tabungan bisnis. Yang kasih gratis biaya transfer. Dan limit transaksi besar. BSI tabungan bisnis, bisnis jadi besar. Dan berkah. Bank Syariah Indonesia. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernapasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyim Asyari, Ketua KPU Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2024. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2024 adalah tahun yang akan diselenggarakan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024 dan juga akan dilaksanakan Pilkada serentak 2024. Pada kesempatan nanti di 2024 kami mengundang rakyat Indonesia, pemilih Indonesia untuk hadir memberikan suara pada hari Rabu 14 Februari 2024 di TPS-TPS yang telah ditentukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, seperti apa langkah KPU mempersiapkan pemilu berjalan aman, jujur, dan juga adil, serta bebas dari keteledoran seperti yang menjadi peringatan dari Presiden Joko Widodo? Dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilu 2024, Sabtu kemarin, Presiden Jokowi meminta KPU mempersiapkan pemilu secara maksimal, termasuk pencegahan agar sistem informasi pemilu tidak diretas. Menurut Jokowi, di era digital, sedikit saja kesalahan akan mengganggu kepercayaan masyarakat dan berdampak pada legitimasi pemilu. Sehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus
transparan, terbuka. Jangan sampai terjadi pertasan. Hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Menanggapi pesan Presiden, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari memastikan kelancaran pemilu 2024. KPU bekerja sama dengan sejumlah kampus hingga Badan Siber dan Sandi Negara terkait sistem elektronik layanan kepemiluan. Kami dalam berbagai macam hal tentu nggak bisa bekerja sendirian. Misalkan seperti sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga kami didukung oleh satuan-satuan di pemerintah seperti BSSN, kemudian BIN, kemudian Kemenkominfo menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU. Peringatan Presiden bukan tanpa sebab. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, meski jumlah pemilihnya tidak sebesar India dan Amerika. Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai pemilu terkompleks di dunia, serta pemungutan suara tersingkat di dunia. Di pemilu 2024, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.750.474 orang merupakan pemilih di luar negeri. Selain mengingatkan soal bahaya peretasan, Jokowi juga mengingatkan pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, tahun 2024 menjadi tahun politik. Suhu politik yang memanas bisa saja kemudian mengancam terjadinya perpecahan di antara masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Lalu bagaimana menjaga persatuan di tengah perbedaan politik ini? Pagi ini kita akan membahasnya dengan cendekiawan Muslim, Ketua MK pertama 2003 hingga 2008 dan juga anggota DPD RI 2019 hingga 2024 sudah ada di studio Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semua pemirsa, selamat tahun baru 2024. Oke, tentu saja banyak doa dan juga harapan baik Prof di tahun 2024 ini karena kita tahu sendiri kemudian tahun 2024 ini merupakan tahun politik, ya kan? Sebelum pelaksanaan pemilu saja kemarin sudah panas nih Prof ya, kita sudah tahu kemudian ada putusan MK, kemudian Prof juga yang kemudian menghandle itu soal Majelis Kehormatan MK. Pandangan Prof soal pemilu 2024 ini di tahun politik ini 2024. Ya, saya setuju bahwa pemilu 2024 ini sangat kompleks. Banyak masalah, jauh lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Apalagi dibandingkan 2019 ada incumbent. Nah, sekarang kan nggak ada. Akan terjadi perubahan, pergantian kepemimpinan menyeluruh. Eksekutif, legislatif, ya seluruh Indonesia termasuk pilkada kan. Nah, jadi lagi pula perkembangan disrupsi teknologi sekarang ini lebih parah, makin parah gitu. Jadi ancamannya nyata, karena itu kita semua harus berhati-hati. Pertama, para penyelenggara. Apa yang perlu pertama dihati-hati? Ya, itu KPU, Bawaslu, sama DKPP, termasuk akhirnya nanti MK, harus memperlihatkan profesionalisme, kesungguhan bekerja untuk bangsa dan negara, dan netral. Netral itu bukan hanya dikatakan, tapi ditunjukkan. Diperlihatkan kata-kata, tindakan yang mengundang kecurigaan orang, jangan sampai terjadi. Jadi looks independent. Nah, jadi independent and looks independent. Jadi independen dan kelihatan, atau bahasa lainnya kalau dalam kode etik Bangalore Principles of Judicial Conduct itu untuk para hakim terutama harus memperlihatkan must be netral, impartial, independent, and looks and appear to be independent. Jadi harus diperlihatkan kepada publik. Walaupun masing-masing kita punya preferensi politik sendiri, lah kan kita punya hak pilih nanti. Tapi setiap warga negara punya hak. Kecuali TNI.
TNI nggak punya hak pilih, tapi tetap dia harus netral, jangan memperlihatkan atau mengundang kecurigaan. Apapun, baik kata-kata maupun tindakan, itu harus dicegah. Itu satu. Nah, yang kedua, para peserta, baik parpol maupun caleg, ya, calon presiden, juga harus menunjukkan sikap, ya, tidak saling serang. Pertama yang harus dicegah itu ya black campaign. Negatif campaign juga jelek, ya kan? Yang baik itu kita tonjolkan positif campaign untuk masing-masing. Jadi para pendukung harus memperlihatkan kehebatan, kebaikan supaya yang dia dukung itu bisa dipercaya. Itu. Nah, negatifnya orang lain nggak usah dipersoalkan, bukan urusan kita. Tapi kalau sekarang Anda melihatnya sekarang lebih banyak apa? Justru yang negatif campaign yang paling banyak, bahkan black campaign. Apalagi di medsos. Ada kejadian sedikit aja. Padahal peristiwanya 5 tahun yang lalu. Nah, itu dia yang kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat pemilih begitu ya bisa apa ya, tetap bijak begitu, apalagi di media sosial. Jangan sampai kemudian 5 tahun yang lalu 2019 polarisasi yang sempat terjadi pada kala itu jangan sampai ini terjadi lagi, Prof. Ya, polarisasi itu susah mencegahnya dan memang sebetulnya plus minus, bisa aja kita lihat positif aja, apalagi menjelang pilpres kayak sekarang ini ada 3 calon kan. Ini bukan bipolarisasi tapi tripolarisasi, ya kan. Jadi sebetulnya tidak apa-apa. Nah, jadi kita ini sudah terpecah 3. Jadi setiap orang ngomong di TV di mana begitu kelihatan, oh dia ini mendukung yang mana nih, kelihatan sudah gitu. Nah, jadi yang penting dalam komunikasi publik, apalagi para tokoh, para pimpinan itu harus memperlihatkan mendidik masyarakat, jangan sampai melihat polarisasi pilihan ini jadi masalah yang akan berketerusan. Semakin jelas begitu. Nanti setelah 14 Februari ini harus disiapkan, harus selesai. Ya, perbedaan pendapatnya. Begitu kita udah dapat presiden, itu presiden kita semua. Jangan nanti simpan dendam. Tapi kalau marahnya kelewatan, itu jadi dendam. Atau memuja-mujinya terlalu kelebihan, itu juga salah. Terlalu fanatis begitu. Terlalu fanatis juga salah. Nah, ini menarik ya, Prof. Tadi Prof mengatakan kemudian penyelenggara pemilu harus netral, tidak hanya sekedar ucapan, tapi kemudian harus ditunjukkan begitu. Lihatkan. Nah, kalau untuk elit politiknya ini seperti apa? Untuk kemudian harus tetap menjaga supaya tensi politik kita di 2024 ini tensinya ya nggak perlu panas-panas lah, paling nggak hangat aja lah. Kalau saya menilainya ini hangat aja. Jadi setiap pemilu pasti begini. Ya masa nggak jadi hal yang biasa. Iya, masa nggak ada seru-seruan dikit paling marah-marah. Masa nggak ada begitu. Ya, jadi kalau kita lihat dengan helikopter view, ini lucu-lucu aja ini. Biasa. Nah, cuma itu tadi kalau kita berlebihan itu bisa luka. Nah, itu bisa menimbulkan masalah. Jadi saya ada salah satu statement bagus dari Pak Jokowi di sini tidak disebut tentang optimisme. Optimisme itu. Nah, yang lain pada marah itu, apaan optimis? Nah, ini kan soal cara. Tentu banyak sekali masalah, tapi para pejabat apalagi presiden, dia kan harus memperlihatkan optimisme untuk mendidik publik. Ya kan? Untuk menunjukkan kepada rakyatnya. Ya, biasanya begini, orang yang sedang di jabatan selalu optimis. Orang di luar jabatan ada 2 kemungkinan, calon atau mantan. Nah, ini biasanya pesimis. Nah, tapi untuk mendidik publik memang optimisme itu yang harus ditonjolkan. Sebab ya, sikap optimis maupun pesimis data pendukungnya ada. Jadi dua-duanya itu sebenarnya benar. Tapi dari perspektif masing-masing. Tapi begini, Prof. Optimisme seperti apa yang kemudian masih bisa diharapkan dari rakyat begitu ya, dari masyarakat di pemilu 2024 ini? Ya, saya menghimbau semua seperti tadi Ketua KPU datang ke TPS, jangan jadi kelompok keempat yang apatis dan golput. Pokoknya kita harus memilih, menentukan sikap, menggunakan hak pilih kita,
ya kan? Dan nanti begitu kita ya meraih kemenangan, apa yang kita pilih, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi seandainya kalah, ya nggak apa-apa juga. Kan kita memilih pejabat resmi, pemimpin resmi, dan akan menjadi pemimpin bagi kita semua, gitu loh. Nah, jadi himbauan saya kepada masyarakat, gunakan hak pilih, ya kan, dan kurangi semangat untuk memberi dukungan emosional, dan juga kurangi semangat untuk menjelek-jelekkan lawan politik. Jadi contoh yang kurang kurang baik. gitu ya? Walaupun kita sebetulnya ini kan ada dua ya. Kalau di medsos itu kan elit aja paling 10 jutaan yang aktif gitu, serang menyerang. Tapi kalau ya rakyat biasa, bisa-bisa aja dia, nggak terlalu peduli dengan hiruk pikuk begini kan. Nah, pertanyaan saya kemudian di pemilu 2024 ini sebenarnya yang dalam tanda kutip sibuk itu lebih ke elitnya kah atau kemudian di grassroots-nya? Kalau saya lihat lebih banyak di elitnya ini. Oke. Terutama ya para pendukung ini kan. Oh, setiap kejadian waduh sibuk sekali. Ya kan? Ada kejadian di mana meninggal di Madura. Waduh. Ya, itu kan tim sukses salah satu paslon yang apa namanya relawan yang meninggal. Ribut. Tapi sebaliknya satu lagi begitu juga. Begitu ada kejadian yang merugikan kelompok dia, ya kan? Kebetulan misalnya TNI yang terlibat, pada sebenarnya kejadiannya bisa biasa saja. Itu bikin konferensi pers segala macam. Jadi memang ini dinamika menjelang pemilu ini biasa kayak begini. Nah, jadi saya mengajak semua orang untuk memahami ini sebagai dinamika biasa lah, nggak usah terlalu serius, gitu loh. Kita gembira aja. Dilakukan dengan politik yang gembira karena pesta demokrasi ini dilakukan 5 tahunan gitu ya, dan semua warga negara kemudian punya hak politik yang sama, punya hak pilih yang sama. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan nih agar masyarakat ini tetap bersatu di tengah kemudian perbedaan politik kita? Ya, jadi gini ya, harus dicatat ya, kita ini sebagai bangsa berdemokrasi ini disebut sebagai the third largest, demokrasi terbesar ketiga, nomor 3 di dunia. Dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas demokrasi kita indeksnya baru 54, masih jauh banget. Ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Ketinggalan, maka kalau tidak sempurna ini pemilihan umum, ya biasa-biasa aja lah. Ini kan negara yang baru berdemokrasi ini, jadi kita harus meningkatkan kualitas dan integritas martabat demokrasi, mulai dari pemilu yang bermartabat, pemilu yang berintegritas. Nah, jadi kita ikuti aja dengan gembira, jangan sampai melanggar hukum, itu aja. Oke. Pendidikan politik seperti apa yang memang seharusnya sudah tertanam begitu ya apalagi di 2024 ini? 2024 ini tentu lebih sulit ya, karena ini serentak, ada pilkada juga. 2019 berapa itu petugas pemilu yang meninggal dunia? Nah, kita doakan jangan sampai meninggal dunia. Jangan sampai terulang kembali. Artinya lebih kompleks, maka kita juga harus antisipasi, ya kan? Jangan terlalu emosional mengekspresikan dukungan maupun mengekspresikan sikap anti kepada calon yang lain. Nah, ini bagian dari pendidikan politik dalam arti umum. Nah, yang penting juga adalah para pejabat. Sekarang ini pejabat terpecah, ada menteri kelompok sini, ada menteri kelompok sini. Nah, sedangkan dia harus menjalankan fungsi pelayanan publik, harus netral. Maka ke depan memang harus dipikirkan, harus ada larangan rangkap jabatan dan larangan benturan kepentingan dari semua aspek. Maksudnya larangan rangkap jabatan kemudian ketika para menteri kemudian atau kepala daerah maju begitu seharusnya memang mundur atau seperti idealnya apa? Begitu. Jadi kan sudah ada undang-undangnya dulu, tapi oleh MK malah dibatalin gara-gara melihatnya itu terlalu teknis sebagai persoalan ya hak asasi manusia, tapi dipahami tekstual, tidak melihat ya transformasi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
bahwa bangsa kita ini masih feodal. Politik kita ini, perilaku politik kita feodal. Bentuk negaranya republik. Nah, ini kan harus direkayasa menuju modernisasi politik masa depan. Nah, salah satunya aturan mengenai tidak boleh itu rangkap jabatan, tidak boleh itu anggota keluarga sesama jadi caleg di situ, caleg di situ. Nah, ya kan, antar partai, ketua umum anaknya jadi penerus, nanti cucunya lagi. Nah, ini harus dicegah. Caranya ya harus ada policy reform. Ya kan? Harus ada perbaikan itu ya? Iya, kemarin sudah ada tapi oleh MK dibatalin. Nah, itu kan ya karena wawasannya nggak luas melihat masa depan yang peradaban yang harus dibina. Itu kan nggak mudah. Jangan hanya karena titik koma undang-undang dasar. Ya kan? Ya memang itu hak asasi manusia, semua orang punya hak. Ya sama aja kayak Hillary, kan istrinya Bill Clinton. Masa bininya yang jadi capres? Ya tapi di Amerika itu dianggap human rights. George Bush senior, punya anak namanya George Bush junior, jadi presiden juga. Tetapi human right dalam konteks Amerika itu, sistem politiknya sudah melembaga, budaya feodalnya sudah nggak ada lagi. Nah, kita kan belum, maka perlu ada desain masa depan yang kita harus rekayasa untuk dimodernisasikan. Salah satunya itu tadi, supaya ya antara pejabat misalnya ya idealnya ya, kalau dia menteri mau jadi calon, ya berhenti dong mengundurkan diri, bukan sekedar apa namanya itu cuti. Itulah yang kemudian dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Iya, ya? Tapi undang-undangnya pun diubah juga oleh MK atas nama human right lagi. Jadi memang masih banyak yang perlu kita benahi. Catatan kritis apa yang krusial yang memang harus segera dibenahi? Jangan sampai kemudian yang tadi Anda sebutkan ini kemudian terulang kembali, apalagi soal etika berpolitik. Ya, saya rasa kita berharap mudah-mudahan presiden yang terpilih yang akan datang punya wawasan gitu ya. Jadi jangan sampai ya isu perubahan dan kesinambungan diadu domba. Ya kan? Ini keniscayaan dua-duanya itu. Kesinambungan itu keniscayaan. Harus. Tapi perubahan, reform to transform, itu juga keharusan. Jadi dua-duanya sebetulnya ya itu bagian dari kebutuhan bangsa kita ke depan. Jadi harus ada banyak perbaikan. Nah, harapan kita presiden yang akan datang memahami ini. Ya, bukan hanya menjadi politisi yang menikmati jabatan, tapi jadi pemimpin yang transformatif, mengarahkan perkembangan bangsa kita ini ke arah peradaban yang lebih maju. Salah satunya konflik kepentingan antara institusi dengan jabatan, antara keluarga dengan ini, termasuk ya antara media dengan politik, dengan bisnis, dengan civil society. Itu harus ada pembedaan dan pemisahan. Kalau sekarang kan enggak. Saya sih agak susah juga. Aduh, makanya begitu diundang Kompas, ya udah dah Kompas deh. Saya rasa Kompas masih relatif netral. Independen. Gitu. Yang lain itu sudah punya capres semua, bagaimana ini? Oke, terakhir Prof, ini sebenarnya pertanyaan, peran siapa yang kemudian sangat penting untuk kemudian menyatukan masyarakat? Apakah kemudian elitkah atau seperti apa? Apalagi di tahun politik ini yang tadi Anda sebutkan, ya bisa dikatakan ini dinamikanya sebenarnya biasa saja, hangat saja. Seperti apa? Ya pertama tentu presiden. Presiden terpilih itu pertama kali yang harus dia bayangkan, yang dia harus dibikin, bagaimana merangkul. Nah, jadi saya lihat visi 3 orang ini mirip-mirip lah ya dari segi kebutuhan untuk merangkul itu. Ya mudah-mudahan itu pertama yang dilakukan. Nah yang kedua, elit partai itu juga harus menenangkan, terima dong, terima menang, terima kalah. Jangan siap menang doang, siap kalah juga. Jadi kalau kalah nanti ya kasih selamat lah. Nah jadi saya rasa kalau itu dilakukan, yang lain tuh nanti agak reda, mudah gitu. Nah, tapi kalau
dua ini, satu presiden terpilih sama wapresnya tentu saja, dan pimpinan partai-partai itu tidak malah ngompori, itu kan repot gitu, ya kan? Oke, apa yang kemudian harus dimaknai untuk kita semua ya? Tidak hanya soal elit, kemudian pemimpin, tapi juga untuk kita semua pemilih. Kan kita juga melihat ya, kalau dari survei Litbang Kompas ini saja masih ada 28 kalau tidak salah, 28,7% undecided voters. Biasanya mereka adalah pemilih-pemilih yang rasional, Prof. Ya bisa, mereka itu masih menunggu, bisa juga udah punya sikap golput. Dan itu di semua pemilihan umum seluruh dunia pasti ada. Dan tingkat partisipasi politik di Indonesia termasuk tinggi. Kalau dibandingkan Amerika, kita jauh lebih tinggi. 20%, misal 20% itu semuanya golput. Itu masih 80% memilih. Artinya sudah tinggi itu. Nah, tapi saya percaya bahwa yang 20% itu kebanyakan masih nunggu. Nah, jadi masih menunggu apa nih? Masih menunggu ini kira-kira pertama siapa yang bakal menang, kan? Yang kedua debatnya bagaimana? Debatnya karena belum selesai nih, ya belum kan? selesai nih, debatnya bagaimana ini? Masuk akal apa enggak? Akal hanya membual-bual saja, nggak percaya dia, ya kan? Walaupun di mata publik, mata rakyat, ini yang namanya debat ini nggak terlalu berpengaruh juga. Mereka udah punya sikap. Udah punya pilihan masing-masing. Udah punya pilihan masing-masing. Jadi intinya para pemirsa sekalian, kita selamat tahun baru ya, dan selamat juga memasuki tahun untuk menentukan pergantian kepemimpinan nasional, baik eksekutif maupun legislatif. Insya Allah kita harus optimis tahun 2024 damai dan berhasil. Oke, optimis pemilu 2024 ini berlangsung damai dan juga berhasil. Harapan Prof untuk tahun ini, tahun politik 2024. Ya, saya harapkan semua pemilih itu tadi menggunakan hak pilihnya. Kedua, semua peserta pemilihan umum baik lembaga partai maupun para caleg itu mulai mengurangi, ya kan? Negatif campaign, apalagi black campaign, ya, apalagi zaman sekarang banyak hoax, 90% informasi di medsos itu ya sebenarnya nggak benar. Makanya para ahli menyebutnya post-truth era atau pasca kebenaran. Kalau dalam Islam menyebutnya kebenaran baru, sebenarnya kebenaran baru ya bukan kebenaran gitu. Nah, jadi kita sedang berada di keadaan yang kayak begitu, rumit. Jadi kalau kita tidak sadar, kita tidak berusaha, walaupun ya optimisme itu keharusan. Optimisme itu jangan hanya karena posisi, karena you jadi pejabat, you ngomongnya optimis melulu. Karena you mantan pejabat atau bakal jadi pejabat, you ngomongnya pesimis, supaya pilih saya, supaya ini lebih baik. Begitu. Nah, tetapi pendidikan publik tentang optimisme itu penting. Efek Oedipus dari ramalan kita tentang masa depan yang optimis itu akan berpengaruh. Begitu juga kalau kita membayangkan masa depan pesimis, itu berpengaruh juga. Sehingga orang akan berbuat sesuatu yang kontraproduktif. Padahal nyatanya, sekali lagi ya, sikap optimis, pesimis, sama-sama punya data, sama-sama punya dasar. Gitu kan? Tetapi, kalau kita memilih sikap optimis, jauh lebih baik. Karena baik optimis maupun pesimis, kuncinya kan what to do. Apa yang mesti kita kerjakan. Kalau Anda sekedar optimis tapi utopis, what to do-nya nggak jelas. Atau Anda juga asal pesimis, asal marah doang, ya kan? Tapi what to do-nya nggak jelas. Nah, what to do itu jauh lebih mudah dilakukan kalau semua kita mendidik bangsa ini untuk optimis. Itu pilihan moral yang paling baik untuk mensukseskan pemilu 2024. Optimis pilihan moral terbaik untuk menyukseskan pemilu 2024. Tentu saja kita berharap ya di pemilu 2024 ini kita benar-benar memiliki pemimpin yang kemudian memikirkan rakyatnya, amanah begitu ya, dan juga kemudian bisa membawa Indonesia yang ke arah yang lebih baik pastinya ya Prof ya.
Baik. Jangan hanya memimpin para pendukungnya, memimpin seluruh bangsa Indonesia. Memimpin seluruh bangsa. Termasuk yang tidak memilih dia. Oke, ya bagus. Luar biasa, keren sekali terakhir ya Prof. Terima kasih Prof untuk perbincangan singkat kita di Sapa Indonesia Pagi. Semoga pemilu 2024 ini betul-betul nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkualitas, kemudian juga memikirkan rakyatnya begitu ya. Terima kasih Prof sudah bergabung. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Prof, sehat selalu ya Prof. Saudara, itu tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Prof Jimli Asidiki, dan usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2024 masih akan kembali dengan informasi polisi menerapkan sistem buka tutup di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat di momen libur Tahun Baru ini. Selengkapnya hadir sesaat lagi. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Semoga pemilu kita kali ini berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari persiapkan liburan akhir tahun luar biasa bersama Pertamina yang juga telah siap menghadirkan pengalaman liburan mengesankan bersama semangat energi terdepan yang dihadirkan Pertamina. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Adiaksa mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 untuk seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Semoga dengan pergantian tahun ini dapat dijadikan sebagai momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu mengarungi tahun 2024. Dengan semangat persatuan dan kesatuan demi menyongsong Indonesia maju. Kompas TV, independen, terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Adisi Larasati masih bersama Anda di Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru, Saudara. Untuk memastikan malam pergantian tahun di Puncak Bogor, Jawa Barat berjalan dengan lancar dan juga kondusif, PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu meninjau langsung pos Gadok untuk memantau kondisi lalu lintas yang ada di puncak dari kamera pemantau CCTV. Ya, selain meninjau langsung kondisi arus lalu lintas yang ada, PJ Bupati Bogor juga memantau titik-titik rawan kemacetan yang ada di puncak melalui kamera pemantau CCTV. Tidak hanya di pos Gadok, Saudara, pemantauan seperti ini juga dilakukan di beberapa titik pos lainnya yang ada di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini berkat kerjasama pertama petugas yang diturunkan dari kepolisian dalam ini Polres Bogor itu bisa mengendalikan karena jumlah personil kurang lebih 429 yang ada di lapangan saat ini, termasuk dukungan dari instansi lainnya. Nah, setelah ini kita juga akan meninjau beberapa titik. Tadi kami awali dengan peninjauan pos-pos pengamanan yang ada di beberapa titik di Kabupaten Bogor. Setelah ini kita juga akan melanjutkan peninjauan ke beberapa pos pengamanan lainnya untuk memastikan bahwa pergantian tahun 2023 ke 2024 di Kabupaten Bogor terlaksana aman dan kondusif dan masyarakat bisa menikmati agenda pergantian. Ya, malam pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diberlakukan malam tanpa kendaraan atau car free night dan dilakukannya sterilisasi mulai pukul 9 malam hingga pukul 1 dini hari tadi, di mana, Saudara, di jam ini kawasan Puncak zero kendaraan. Masih adanya kendaraan yang mencoba untuk ke puncak oleh petugas ini diminta untuk putar balik. Usai merayakan malam pergantian tahun, petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah atau one way ke arah Jakarta yang dilakukan secara situasional. Arah puncak yang hanya ditutup untuk sementara, tetapi pukul 21.00 seluruh jalur alternatif maupun jalur masuk arah puncak akan kami tutup serentak. Terima kasih untuk roda 2 untuk nanti malam 21.00 sampai dengan 01.00 tidak ada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di jalur puncak. Sementara di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat dipenuhi warga ataupun wisatawan yang akan melewatkan malam pergantian tahun di Bandung. Keramaian terjadi di Bandung, Jawa Barat meski diguyur hujan. Kawasan Asia Afrika ini tetap ramai oleh wisatawan yang menghabiskan waktu liburan mereka. Kepadatan juga terlihat di persimpangan Jalan Braga menuju Jalan Asia Afrika. Mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan wisatawan lokal dan juga Jakarta. Ya, pasca malam tahun baru kita akan pantau bagaimana situasi dan juga kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini di sejumlah titik. Kita tanyakan langsung kepada ada 3 jurnalis Kompas TV. Sudah ada Abel Insani yang berada di Gadok Puncak Bogor, kemudian juga ada Reza Pratama yang berada di Bandung, Jawa Barat, dan juga Dania Raisti di Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita terlebih dahulu ke Abel dulu. Abel, selamat tahun baru ya Abel ya. Abel, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi di Puncak Gadok, Jawa Barat ini pasca pergantian tahun di malam hari tadi? Ya, selamat tahun baru Adisti dan juga saudara. Untuk situasi dan juga kondisinya di Simpang Gadok, Jawa Barat, tempat saya melaporkan saat ini memang kondusif. Artinya untuk kendaraan ini tidak terlihat adanya kemacetan ataupun juga tidak terlihat adanya antrian kendaraan. Dan juga kalau bisa dibilang ini ramai lancar ya. Bahkan semalam ini sempat lengang begitu ya, sekitar pukul 10. Maksud saya sekitar pukul 8 sampai pukul 9 ini juga cukup lengang. Karena memang semalam juga sempat dilakukan adanya car free night atau ada bebas kendaraan, jadi tidak ada kendaraan yang melintas dari arah Gadok menuju ke arah puncak. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang dilakukan oleh polisi karena ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan ataupun penumpukan yang terjadi kendaraan di area puncak. Karena kalau menurut data yang kami himpun, memang ada sekitar 34.000 kendaraan yang menuju ke puncak dan beberapa ribu atau sekitar 2.000 ini dari arah puncak menuju ke Jakarta sudah kembali. Artinya memang masih ada banyak kendaraan yang berada di puncak dan antisipasi untuk
terus antisipasi rekayasa lalu lintas ini juga terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya kemacetan ataupun juga penumpukan yang ada di area puncak. Nah, selain itu, Adisti dan juga saudara, dari polisi juga terus mensosialisasikan kepada para wisatawan ataupun juga pihak-pihak hotel ataupun juga tempat wisata agar tetap kondusif begitu ya. Terlebih ada beberapa titik sebenarnya untuk titik-titik krusial yang bisa dibilang selalu macet kalau misalnya ada pergantian tahun, lalu juga ada kemarin seperti Natal dan juga hari-hari besar lainnya pada saat libur. Nah, ini titik-titik ini juga diantisipasi Adisti, yakni ada personel yang diterjunkan khusus di beberapa titik tersebut seperti di Pasar Cisarua, lalu juga di Simpang Megamendung begitu ya, di mana titik-titik ini biasanya menjadi titik yang paling krusial kemacetan dan ada beberapa masyarakat yang nekat untuk berdagang di jalanan. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa ada kemacetan yang terjadi di simpang tersebut ataupun di jalan tersebut, sehingga dari polisi ini terus memantau secara berkala untuk kegiatan-kegiatan di sekitar titik-titik krusial kemacetan tersebut. Nah, selain itu di Simpang Gadok sendiri kalau saya lihat atau kalau saya pantau pagi ini ada yang menarik karena ada posko, di mana posko ini adalah posko untuk istirahat. Jika memang ada wisatawan yang mungkin kelelahan, ini bisa terlebih dahulu istirahat di posko, dan di situ ada kursi pijat yang disediakan. Artinya memang dari polisi ini juga melihat situasi ataupun psikologi dari para wisatawan, bila memang kecapean ini bisa istirahat terlebih dahulu, dan juga dihimbau agar terus berhati-hati menjaga barang bawaan dan juga melihat kondisi dari kendaraan tersebut agar bisa lancar dalam berlibur. Adisti. Oke, menarik sekali Abel. Abel, kapan kemudian diprediksi arus balik ini akan terjadi dan antisipasinya seperti apa untuk mengurai kepadatan? Sistem seperti apa? One way kah, buka tutup? Bagaimana yang akan dilakukan oleh Polres Bogor? Ya, kalau prediksinya memang hari ini nanti akan ada arus balik begitu ya, tapi memang untuk hari ini dan besok ini akan terjadi arus balik dari arah puncak menuju ke Jakarta ataupun dari arah puncak menuju ke Cianjur, sehingga untuk rekayasa lalu lintas ini juga terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya kemacetan ataupun kepadatan. Tapi memang untuk one way ini dilakukan nantinya jika memang ada kemacetan ataupun terlihat adanya kepadatan. Tapi ini juga sifatnya tentatif melihat nanti apakah memang ada kemacetan atau tidak. Nah, one way ini sebenarnya sudah dilakukan, Adisti dan juga saudara, sejak tadi malam, dan tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat ini juga dari arah puncak menuju ke Jakarta ini sudah dibuka kembali. Artinya masyarakat yang masih ingin berlibur pada saat tahun baru ini sudah bisa, karena memang kalau semalam ini tidak bisa menuju ke puncak, tetapi sejak pagi ini sudah bisa menuju ke puncak. Ini juga saya melihat bagaimana kendaraan roda 4 ataupun juga kendaraan roda 2 dari arah Jakarta menuju ke puncak ataupun dari arah Ciawi menuju ke puncak ini terus berdatangan. Meskipun tidak macet Adisti, tapi untuk saat ini situasi dan juga kondisinya ramai lancar, dan juga diprediksi hari ini adalah puncak arus balik, dan situasi dari atau antisipasi dari pihak kepolisian ini terus dilakukan agar lalu lintas di sekitar puncak dan juga kawasan di Gadok ini bisa terus kondusif tanpa ada kemacetan ataupun juga mengurangi adanya kepadatan lalu lintas. Oke, dari puncak kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat, tepatnya ada di Jalan Setiabudi menuju kawasan wisata Lembang. Sudah ada Reza Pratama. Sejak kemarin Reza, kalau kita lihat hingga malam tahun baru semalam ini Bandung luar biasa ya, sangat padat sekali. Nah, bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Reza? Ya, baik Adisti dan juga saudara, jika kemarin kota Bandung memang sejak malam hari mulai pukul 7 malam hingga pergantian tahun baru 2024 sangat padat sekali, terutama di Jalan Asia Afrika dan juga di kawasan Gazebo Kota Bandung. Nah, untuk pada pagi hari ini saya berada di Jalan Setiabudi Kota Bandung, di mana ruas Jalan Setiabudi ini adalah jalur utama kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, untuk situasi pagi ini memang suasananya masih sepi
rapi begitu, kendaraan-kendaraan masih bisa melaju dengan cukup lancar, bahkan tidak ada kepadatan kendaraan. Begitupun sebaliknya, kendaraan-kendaraan yang dari arah Lembang menuju ke Bandung lebih sepi lagi begitu, Adisti. Kenapa? Yang pertama mungkin wisatawan dari luar kota Bandung ataupun wisatawan lokal semalam beraktivitas hingga larut malam begitu merayakan Tahun Baru 2024 dan masih beristirahat di rumah ataupun di penginapan. Nah, nantinya diprediksi pukul 9 pagi atau pukul 10 pagi ini akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu petugas yang bertugas di Pospam Ledeng, Jalan Setiabudi Kota Bandung gitu. Karena memang yang kedua adalah tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini baru akan buka mulai pukul 10 pagi, Adistina. Oleh karena itu memang diprediksi nantinya kendaraan-kendaraan dari kota Bandung yang akan menuju ke arah Lembang, Jawa Barat ini diprediksi akan mulai terjadi peningkatan volume kendaraan sejak pukul 9 pagi nanti hingga siang hari. Nah, nantinya rekayasa arus lalu lintas dari petugas kepolisian jika memang ada peningkatan volume kendaraan di jalur utama menuju Lembang ini, kendaraan-kendaraan dari arah Bandung ini akan dibelokkan oleh petugas kepolisian ke arah Jalan Sersan Barjuri, sehingga nantinya kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jalan Raya Lembang ini tidak terlalu padat. Kemudian diprediksi pada sore hari nanti juga jika memang ada kepadatan kendaraan terutama arus balik kendaraan wisatawan dari arah Lembang begitu menuju ke kota Bandung, kendaraan-kendaraan dari arah Bandung akan ditutup sementara terutama di depan Universitas Pendidikan Indonesia. Kendaraan-kendaraan tersebut dari arah tersebut akan ditutup sementara sehingga kendaraan dari arah Lembang pada sore hari nanti ini dapat menggunakan 2 jalur. Tentunya memang hari ini merupakan hari terakhir libur Tahun Baru 2024. Wisatawan lokal ataupun wisatawan dari luar kota Bandung ini akan memanfaatkan libur tahun baru di sekitar kota Bandung ataupun di Lembang, Jawa Barat, karena di Lembang, Jawa Barat banyak sekali tempat wisata bagi keluarga, terutama seperti ada farmhouse, kemudian ada floating market dan juga sebagainya. Tentunya momen libur tahun baru 2024 ini masih akan dimanfaatkan betul oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar kota Bandung. Begitu, Adisti. Oke, di pagi hari ini nampaknya masih lengang kota Bandung karena memang wisatawan baru merayakan malam tahun baru dan mungkin pagi hari ini masih beristirahat. Diprediksi kepadatan kendaraan baru akan terjadi pada pukul 10 pagi nanti ya, atau nanti siang. Dari Bandung kita bergeser kemudian ke Kali Kangkung, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Dania Aristi di sana. Dania, di pagi hari ini bisa diceritakan pantauan Anda soal arus lalu lintas di tol Kali Kangkung seperti apa, Dania? Ya, baik. Selamat pagi, Adisti dan juga saudara. Pantauan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini terpantau masih normal, ramai lancar. Belum ada peningkatan jumlah kendaraan, baik dari arah Jakarta ke Semarang maupun sebaliknya, yakni ke Semarang, dari Semarang ke Jakarta. Berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, memang hari ini tidak ada puncak arus balik karena arus balik sudah terjadi di hari-hari sebelumnya, yakni pada tanggal 30 dan 31 Desember 2023 lalu. Begitu aja. Oke, setelah perayaan malam tahun baru, puncak arus balik diprediksi akan terjadi kapan dan antisipasinya seperti apa jika nanti ada kepadatan kendaraan di sana, Dania? Ya, baik, Adisti. Memang sebelumnya perkiraan puncak arus balik ini diperkirakan pada tanggal 1 dan juga tanggal 2 Januari 2024. Namun berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan tadi dari pihak kepolisian, hari ini tidak ada puncak arus balik karena beberapa pemudik sudah balik pada tanggal 30 dan juga tanggal 31 Desember, sehingga tidak ada arus puncak yang terjadi di satu hari tersebut. Begitu. Untuk antisipasi dari pihak kepolisian sudah menyiapkan antisipasi apabila nanti ada kenaikan jumlah kendaraan, yakni akan dibuka gate, yakni untuk arah ke Jakarta. Begitu, Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Dania Aristi melaporkan langsung dari tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Reza Pratama melaporkan langsung dari Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Dan ada rekan Abel Insani yang ada di kawasan Puncak di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru. Tentu saja banyak sekali harapan di tahun 2024, khususnya bagi Capres dan juga Cawapres. Lalu apa saja harapan mereka? Selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga dengan pergantian tahun ini dijadikan sebagai momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu mengarungi tahun 2024. Dengan semangat persatuan dan kesatuan demi menyongsong Indonesia maju. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Semoga pemilu kita kali ini berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Anies menyatakan memilih dialog dibandingkan memasang baliho untuk mendekatkan diri dengan warga. Di sela kunjungannya di Yogyakarta, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku lebih memilih jalan dialog selama masa kampanye dibanding memasang baliho untuk lebih dekat dengan warga. Anies juga ingin masyarakat lebih merasakan pemilu yang berkualitas dengan adu gagasan, bukan hanya gambar-gambar yang tak mewakili keinginan rakyat. Pokoknya ini adalah, saya kan memilih untuk berdialog dalam kampanye. Berdialog apa saja, boleh ditanya apa saja, dari mulai yang isu yang paling banyak dibicarakan, yang paling sensitif dibicarakan. Karena saya ingin rakyat Indonesia
merasakan pemilu yang berkualitas, merasakan pilpres tentang gagasan, bukan pilpres tentang gambar-gambar saja. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, hadiri Jalan Sehat di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kehadiran Gibran menjadi perhatian masyarakat yang hadir dan banyak yang mengambil foto hingga mengajak bersalaman. Ditemani istrinya, Selvi Ananda, Gibran juga mengunjungi sejumlah tenda UMKM. Gibran menyebut jika ada event, UMKM harus bersinergi dengan pembuat event. Jelas UMKM harus selalu dikasih tempat untuk berjualan, harus sinergi sama pembuat event, sama itu aja. Ini kan acaranya sampai tahun baruan nanti. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat mengunjungi Ponpes Al-Iman di Purworejo menyebut telah menyiapkan strategi untuk kampanye di tahun 2024. Ganjar menolak untuk membocorkan strateginya. Namun ia menegaskan saat ini partai pengusung dan relawan telah mulai bergerak. Kira-kira ada strategi baru nggak Pak mulai tahun baru besok? Ada. Soalnya kan calon sebelah udah mulai live TikTok dan mengajak interaksi dengan anak-anak muda. Ya biar aja, ya pakai strategi sendiri-sendiri, kita juga ada strategi. Apa tuh Pak? Ya masa tak bocorin gimana? Ada yang kita kerjakan, tapi semua sudah mulai bergerak antara partai, relawan, teknologi. Maka kemarin ketika ada satu survei, kita juga punya triangulasi survei gitu. Pakai AI dan insya Allah lebih detail gitu. Di awal tahun 2024 ini tentunya banyak yang memiliki harapan dan juga resolusi khususnya di tahun pemilu 2024. Termasuk juga para capres dan juga cawapres. Nah, seperti apa harapan dan juga resolusi mereka? Kita simak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka yang bicara soal tahun 2024 bersama para jurnalis Kompas TV berikut ini. Jadi sahabat Kompas TV ini lagi di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya lagi ngikutin agenda salah satu capres. Saya nanti mau nanya juga nih, karena berhubung tahun 2023 udah mau habis, 2024 bakal menjelang. Kira-kira resolusi apa yang belum tercapai dan targetnya pengen apa nih 2024? Saya lagi bareng sama Mas Anies Baswedan. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini pertanyaan iseng sebelum ngomong resolusi. Saya kan ngikutin agenda Mas kampanye dari hari ke hari, dari hari pertama sampai sekarang. Saya lihat tuh agendanya dari provinsi mana ke provinsi mana ganti-ganti terus tiap hari, tapi segar bugar terus loh Mas. Alhamdulillah. Rahasianya apa nih? Terutama nih buat teman-teman yang ada istilah sekarang ini, istilah remaja jompo. Masih umur produktif tapi udah badan sakit-sakitan, gampang loyo, gampang lesu. Ada rahasianya mungkin Mas? Apa ya? Ya semangat aja. Makan tentu dijaga. Terus istirahatnya memanfaatkan gini, dia jalan begitu bisa tidur, manfaatin tidur. Jadi begitu masuk mobil istirahat, begitu naik pesawat istirahat. Jadi manfaatin untuk istirahat, dan makan dijaga dan minum yang banyak. Minum air putih yang banyak. Aktivitas khusus ada nggak sih? Dan gini, ketemu dengan masyarakat itu menyenangkan, dan itu yang membuat rasa capek itu tidak terbayar ya? Perlu terbayar sekali. Oke, ini 2023 dikit lagi mau kelar. Kalau dihitung pakai persentase, berapa persen resolusi Mas yang di tahun ini terjalankan dan berapa yang masih ngutang? Alhamdulillah rasanya hampir semua udah terlampaui. Yang harus ditambah lebih banyak makan makanan sehat. Asik. Karena makin banyak perjalanan ya nanti bulan Januari, apalagi kampanyenya makin panjang gitu kan ya. Insya Allah. Pokoknya mudah-mudahan apa yang sudah diusahakan di 2023 nantinya terlampaui. 2024 Insya Allah kita bisa lewati dengan baik. Jadi selain resolusinya jadi presiden, resolusi buat 2024 apa nih Mas? Semuanya ya, lebih sehat, lebih berkah, itu aja. Bahagia, simple. Bahagia, semua berkah. Amin. Mungkin boleh ada yang mau disampaikan dulu ke sahabat Kompas TV yang mungkin lagi nonton acara ini. Pokoknya gini, tiap hari bikin perubahan. Perubahan untuk lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Kelihatannya mudah untuk dikatakan, tapi kalau itu didisiplinkan, insya Allah kita akan selalu menjadi orang lebih baik. Mungkin tambahan juga nih Mas, ucapan selamat tahun baru buat penonton kita nih. Ya,
Ini kita tanggal 26 menjelang tahun baru, selamat mengakhiri tahun 2023. Mari kita mulai 2024 dengan semangat baru, kesempatan untuk memperbaharui segalanya. Insyaallah dengan kebaruan kita bisa meraih yang kita rencanakan. Termasuk pesan pemilu nih Mas yang buat 2024 14 Februari. Ya, manfaatkan hak pilih kita untuk membandingkan satu calon dengan calon lainnya, lihat rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, bandingkan, lalu pilih yang paling dekat dengan aspirasi kita. Oke, thank you Mas Anies sudah sehat-sehat selalu ya Mas ya. Amin. Oke, Tifal Soleh, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Dadah. Saudara, saat ini saya sedang bersama dengan tokoh yang lagi sibuk banget berkeliling Indonesia. Enggak sibuk kok. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Oke Pak, ini tadi sempat ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Itu apa aja sih aspirasi yang berada diserap? Boleh sambil jalan Mas? Oh iya, sebenarnya saya cuma numpang tidur aja ya. Numpang tidur, kita ngecek beberapa warga dan banyak ustadz di sini dan guru agama dari madrasah diniyah yang dulu pernah mendapatkan bantuan ke masyarakat seperti itu. Ternyata mereka hari ini bertemu dengan banyak warganya, kayak tadi itu para kiai yang ternyata dia punya kemampuan untuk bisa mendekati masyarakat dengan santri-santri yang berasal dari banyak daerah yang mereka punya background yang persoalannya banyak banget, sehingga mereka menyampaikan bahwa ya kami sedang melakukan upaya-upaya untuk mengajak mereka balik. Apa namanya tadi? Beling itu apa tadi? Beling Jadi metu sekolali mlebu marang eling. Jadi keluar dari sesuatu yang melupakan dirinya, sekarang masuk kembali agar selalu ingat lagi. Jadi lebih banyak kepada cara-cara spiritual orang untuk menjadi baik. Oke. Nah Mas, ini kan sebentar lagi mau tahun baru 2024. Kalau Mas Ganjar sendiri ada nggak sih resolusi atau misalnya yang akan diprioritaskan di tahun baru nanti? Itu hanya berganti jam, berganti detik, berganti waktu. Buat saya pergantian kalender saja. Tapi kehidupan terus berjalan dan tidak harus mengenal waktu-waktu itu. Artinya apa? Seluruh pekerjaan kita mesti tuntaskan, seluruh keinginan kita mesti tunaikan dengan baik. Ada nasihat kepada saya yang bagus sekali, Pak, jangan berhenti saat capek, berhentilah saat sampai. Berarti kalau kaitannya dengan tahun pemilu 2024 sama juga Mas, bekerja sampai nanti sampai di tujuannya. Tidak boleh berhenti ketika merasa capek, tapi kita akan berhenti sampai tujuannya. Oke. Maka jalan terus. Terakhir Mas, boleh mengucapkan selamat tahun baru untuk penonton Kompas TV? Untuk seluruh penonton Kompas TV, selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru akan memberikan lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ganjar. Nah, tadi saudara kita sudah berbincang dengan calon presiden nomor urut 3, khususnya ketika menghadapi tahun baru. Jadi semoga di tahun 2024 semua kebaikan bisa datang dan juga bersama dengan kita. Ini Putu Trisnanda Rohyoman, Kompas TV, Jawa Tengah. Halo, pemirsa Kompas TV. Tahun 2023 sudah mau berakhir, tahun 2024 tahun baru, harapan yang baru, dan ada pemilu. Nah, gimana saya mau ngajak Anda untuk ngobrol langsung dengan salah satu calon wakil presiden nomor 1, Gus Muhaimin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita lagi di Gresik, terutama mengakhiri tahun ini kita di Jawa Timur, dan ini di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di Manyar, Gresik. Nah Gus, ini kan 2023 udah mau berakhir. Kalau Gus Muhaimin waktu mau masuk 2023 sempat bikin resolusi nggak sih? Apa yang udah di checklist? Oh selalu, kita secara pribadi ada perenungan akhir tahun ya, apa yang masih harus kita perkuat di tahun baru dan yang akan datang. Tapi secara organisasi biasanya kita juga melakukan evaluasi. Kalau yang pribadi Gus, di
2023 yang sudah tercapai apa aja sih Gus? 2003 tahun usaha, tahun ikhtiar, tahun kerja keras. 2024 moga-moga tahun kegembiraan, tahun panen atau tahun meraih hasil. Amin. Berarti apa? Resolusi 2024 apa aja Gus? 2024 kita memasuki tahapan baru untuk memasuki dunia baru yang berbeda dengan 2023, yaitu apa? Dunia baru, apakah kita menjadi pemenang atau kita menjadi oposisi? Oke, nah kalau harapan dong Gus untuk pemilu 2024 buat masyarakat juga? Ya, yang penting pemilu ini nurani, yang penting pemilu itu aspirasi, itu digabung. Pilih pasangan yang menurut kalian semua punya konsep, punya gagasan, punya rencana, sekaligus punya track record. Track record ini penting. Nah, dari situ kita bisa melihat mana yang terbaik untuk bangsa ini, tapi jangan milih karena uang, milih karena hati. Oke, jangan milih karena uang. Gus, berarti terakhir, boleh ucapkan selamat tahun baru buat pemirsa Kompas TV. Senang sekali kepada seluruh pemirsa TV Kompas TV. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun baru membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk kita semua. Dan jangan lupa 2023 kita evaluasi dengan baik. Baik, terima kasih Gus Muhaimin, Siti Permadi, dan Gus Muhaimin, Kompas TV, Jawa Timur. Saudara, saat ini saya sudah bersama calon wakil presiden nomor urut 2, Mas Gibran Rakabuming. Mas Gibran, resolusi tahun baru 2004 yang terkait dengan Pilpres ini, resolusinya apa Mas? Nggak ada resolusi terkait Pilpres ya. Yang penting warga bisa merayakan Natal dengan aman dan nyaman, tahun baruan juga aman nyaman semua ya. Pokoknya selamat Natal dan tahun baru untuk semua yang merayakan. Greeting terakhir untuk tahun baru. Ya, ya selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun baru ini Indonesia bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan aman dan nyaman. Pokoknya yang penting semua bisa bergandengan tangan. Amin. Beda pilihan nggak apa-apa, yang penting semuanya rukun. Terima kasih Mas Gibran atas waktunya. Sehat selalu Mas. Makasih. Saudara, ribuan wisatawan padati kawasan wisata Ancol, Jakarta. Selengkapnya saat lagi, usai jeda di Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2024. Saya Haji Brusina, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk semua pemirsa Kompas TV yang merayakan. Mari kita buka lembaran baru di tahun ini dengan semangat dan penuh sukacita. Kita jadikan tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik, lebih berkesan, dan lebih menginspirasi bagi semua. Saksikan selalu Kompas TV, independen terpercaya. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, ratusan ribu pengunjung memenuhi kawasan Ancol untuk merayakan malam pergantian tahun. Untuk memeriahkan malam pergantian tahun, pengelola juga menyediakan 3 panggung hiburan dan menyajikan pertunjukan kembang api terbesar di Indonesia. Sejak sore hari, ribuan warga terus berdatangan ke kawasan Ancol untuk merayakan malam pergantian tahun. Dari data yang didapat, lebih dari 100 ribu warga berkunjung ke kawasan Ancol. Beberapa antrean juga terlihat di titik-titik shuttle bus karena selama sebelum masa pergantian tahun baru, pihak Taman Impian Jaya Ancol membatasi pergerakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. 3 panggung besar dan pertunjukan kembang api terbesar juga disediakan oleh pengelola Ancol untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Saudara, kawasan wisata Dieng Wonosobo, Jawa Tengah masih menjadi favorit liburan pada tahun baru ini. Wisatawan juga masih membuka lembaran baru dengan menikmati pemandangan alam. Kawasan wisata dataran tinggi Dieng Wonosobo, Jawa Tengah menjadi favorit bagi wisatawan untuk menikmati suasana alam. Pada tahun baru ini, dataran tinggi Dieng masih banyak dikunjungi loh oleh wisatawan, salah satunya yakni di Bukit Sikunir. Menurut pengelola wisata Bukit Sikunir, Burhanuddin, tercatat sejak dini hari hingga pukul 6 pagi tadi, sudah terdapat sekitar 1.500 wisatawan yang mengunjungi Bukit Sikunir. Di hari sampai jam 6 kurang lebih tercatat 1.500. Libur tahun baru, sejumlah wisata juga masih ramai dikunjungi wisatawan. Kita akan pantau bagaimana suasana liburan di beberapa lokasi wisata. Ada jurnalis Kompas TV, Karima Anissa di kawasan Ancol, Jakarta, dan juga ada Agung Bayu Aji di Dieng, Jawa Tengah. Kita akan ke Karima Anissa terlebih dahulu yang ada di kawasan Pantai Ancol, Jakarta. Karima, selamat pagi. Gambarkan kepada kami bagaimana suasana liburan di Pantai Ancol dan apakah masih ramai oleh pengunjung di sana? Ya, pagi Sisko dan juga saudara, hari pertama di tahun 2024 ini di Pantai Ancol sudah mulai didatangi oleh para wisatawan, para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburnya atau lebih tepatnya sisa waktu libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024. Ini kalau lihat nih di sekitar saya di sini sudah ada tenda-tenda dan ini yang menunjukkan bahwa memang pengunjung tidak hanya berkunjung di sini tetapi juga ada beberapa yang bahkan bermalam dari tahun baru pada tadi malam. Nah, saya akan langsung tunjukkan ada salah satu warga Sisko dan juga saudara yang sudah menghabiskan waktu liburannya dari kemarin sore untuk menikmati kembang api terbesar seperti itu ya di Jakarta. Salah satunya ini ada Ibu Ratna. Halo, selamat pagi Ibu Ratna. Selamat pagi. Ibu nih pagi-pagi udah standby aja ya Bu ya di Ancol. Boleh ceritain nggak Bu, Ibu di sini tuh dari jam berapa, dari kapan, dan Ibu dari mana? Kita dari Karawang, berangkat dari Karawang jam 10 sampai sini jam 1 kira-kira ya. Muter-muter nyari parkir, dapat tempat jam 2. Jam 2 siang itu kemarin baru dapat tempat ya Bu ya. Nah, Ibu kan di sini buat lihat kembang api seperti itu ya. Kenapa sih Bu harus Ancol dan kenapa sampai akhirnya mau bermalam di sini Bu? Yang pertama anak-anak belum pernah ya tahun baruan di sini. Biasanya kan kita mah mudik ke Jawa. Nah, yang kedua murah meriah. Yang ketiga ya
Kayaknya belum ini aja, enak aja kayaknya camping di sini. Biasanya camping makan di gunung gitu ya. Kalau di pantai kayaknya baru sekali ini nyobain itu enak. Iya sih, camping di pantai ya Bu ya. Itu seru nggak Bu? Gimana nih Bu pengalamannya bermalam di pantai, khususnya di Pantai Ancol di malam tahun baru? Seru banget, terus insya Allah juga ntar tahun berikutnya pengen kesini lagi. Jadi nagih ya Bu ya. Nah ini selain sama anak-anak, Ibu kesini sama siapa aja Bu? Sama kakak saya, sama ponakan-ponakan, rombongan lah, 7 orang. Ini nyewa tenda kah atau bawa sendiri? Bawa dari rumah. Bawa dari rumah. Sama peralatan masaknya juga. Oke, kalau gitu kita sekalian lihat ya, Ibu bawa apa aja nih di sini nih? Ini bawa baju buat bocah, baju, ini makanan, ini tenda, ini kompor sama peralatan masak-masaknya. Jadi tenda, kompor portable, Ibu bawa sendiri ya di sini. Berarti semalam untuk cari makanan sebenarnya susah nggak sih Bu, walaupun udah bawa kompor ya Bu ya? Sebenarnya mah nggak susah sih, banyak di situ banyak yang jualan ya. Cuman kan kalau udah bawa dari rumah kan kita tahu ya antar mau makan apa, mau bocah-bocah makan apa gitu, lebih enak aja gitu. Nah terus menurut Ibu nih malam tahun baru tadi ada pertunjukan, ada kembang api. Apakah menurut Ibu itu udah cukup megah, itu udah cukup seru gitu bagi anak-anak? Atau anak-anak ngomong apa nih ke Ibu? Ibu ini seru, kita kesini lagi yuk nanti gitu. Seru banget, anak-anak juga alhamdulillah baru sekali ini ngelihat yang pesta kembang api yang besar begitu, jadinya pada wah heboh lah. Pada heboh gitu, seneng. Wah jujur sih Bu, saya belum pernah lihat kembang api sebesar itu ya. Kayaknya nanti juga saya mau coba deh bermalam di sini malam tahun baru di Ancol. Nah agendanya setelah ini apakah Ibu ini kan udah prepare nih packing, udah lipat semua, apakah mau langsung pulang atau ada agenda lain di sekitar Ancol ini Bu? Ini rencana nanti mau naruh ini ya peralatan ini ke mobil, terus kita langsung ke Dufan biar sekalian satu wilayah ini. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas waktunya. Selamat berlibur kembali dengan keluarga. Nah, seperti itulah Sisko dan juga saudara. Tadi saya laporan berdiri, sekarang sudah duduk, begitu ya. Ini pengunjung di Pantai Ancol khususnya masih terus berdatangan. Lagi-lagi ini adalah salah satu tempat rekomendasi untuk menghabiskan sisa libur panjang Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama teman, atau mungkin bersama membawa nenek dan juga kakeknya. Demikian, Sisko. Ya, tadi Karima live reporter sudah sambil berdiri deh, sambil duduk. Kayak yang kita tunggu sebenarnya sambil tiduran di dalam tenda itu seperti apa sebenarnya. Karena menarik sekali. Cuman kayaknya perbekalan kamu kurang cukup untuk bermalam di sana ya Karima. Nah terima kasih Karima atas laporannya Anda. Dan setelah dari Ancol kita juga akan menuju ke destinasi yang tak kalah menarik juga. Kita akan lihat bagaimana liburan di kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Agung Bayu Aji di sana. Agung, selamat pagi. Bagaimana kemudian pantauan Anda suasana liburan di kawasan Dieng? Ya, baik. Selamat pagi Sisko dan juga pemirsa. Pada pagi ini di kawasan dataran tinggi Dieng masih ramai dipadati oleh pengunjung pada tahun baru ini. Salah satu lokasi yang kami pantau yakni di Bukit Cikunir, Desa Sebungan, masih dipadati oleh pengunjung. Mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 6 pagi, Bukit Cikunir ini dikunjungi sebanyak sekitar 1.500 pengunjung. Meski tergolong ramai, namun jumlah tersebut masih di bawah dari puncak liburan Nataru yang terjadi pada tanggal 24 Desember kemarin. Bukit Cikunir ini merupakan wisata alam yang menyajikan matahari terbit yang terbaik di dataran tinggi Dieng. Sisko. Baik, Agung, apa saja kemudian yang harus dipersiapkan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu di sisa-sisa masa liburan, dan spot mana saja kemudian yang jadi favorit wisatawan di sana, Agung? Ya, baik, Sisko, dataran tinggi Dieng merupakan wilayah pegunungan yang tentunya suhunya sangat dingin. Jadi para wisatawan yang mengunjungi dataran tinggi Dieng ini harus mempersiapkan pakaian yang cukup tebal agar badan tetap tidak merasa kedinginan. Dataran tinggi Dieng ini merupakan kompleks wisata yang terdapat beberapa titik wisata dan tidak hanya menyajikan pemandangan alam saja, melainkan juga menyajikan sejumlah kawah dan juga beberapa bangunan peninggalan candi.
Jadi para wisatawan bisa menuju atau memilih ke titik-titik wisatawan yang tidak begitu padat sehingga bisa menikmati liburan Nataru ini, Sisko. Baik, jangan sampai ataupun juga jangan lupa ajak saya untuk berwisata ke Gunung Dieng. Terima kasih atas laporan Anda, Agung Bayu Aji yang melaporkan langsung dari Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Karima Anissa yang melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, setelah melewati tahun kelinci air, kita akan menyambut tahun naga kayu di tahun 2024. Bagaimana kemudian tips menghadapi tahun naga kayu? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama ahli Feng Shui. Tetaplah bersama kami. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga, calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk seluruh sahabat kebangsaan. Mari kita sambut tahun baru dengan optimisme, saling bergotong royong, memajukan bangsa, dan mewujudkan pesta demokrasi melalui pemilu yang damai. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Sri Kandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Saudara, jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Selamat tahun baru. Nah, setelah kita melewati tahun kelinci air dan saatnya kita menyambut tahun naga kayu di 2024. Bagaimana tips untuk bisa menghadapi tahun naga kayu di tahun depan? Saat ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Jenny Kumala Dewi yang juga merupakan ahli Feng Shui. Selamat pagi Mbak Jenny. Pagi Mbak Glenny. Wah, ini tahun baru, kita semangatnya juga baru ya. Nah, kira-kira untuk tahun 2024 ini kan kita akan menghadapi naga kayu begitu ya. Kira-kira bagaimana gambaran umumnya tentang tahun naga kayu ini?
Iya, biasanya kalau kita mendengar kata naga aja itu suatu sio yang ibaratnya aduh kok sio naga ya gitu, tapi banyak orang juga kepengen sio naga. Memang sio naga ini merupakan sio besar. Jadi mestinya di tahun naga ini ada terjadi perubahan dan pembaharuan dalam segala hal kehidupan gitu. Jadi agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena naga ini auranya secara sio juga agak besar juga gitu loh. Mestinya ada perubahan dan pembaharuan gitu loh. Ya biasanya dulu kan sio itu akan berulang 12 tahun sekali. Dulu aja tahun naga terjadi tahun 2000, misalnya yang terdekat ya 2012 itu ada pembaharuan juga dalam sistem IT kan. Nah, ini juga sama, jadi ada pembaharuan dalam semua aspek kehidupan, terutama zamannya nanti kan ada era baru lah dalam teknologi itu sendiri gitu. Oh, itu kalau dari unsur sionya. Tapi kalau dari naga, air, nah ini elemen-elemennya apakah juga akan mendukung ada sesuatu yang besar akan terjadi? Jadi memang ada 5 unsur kan, jadi ada naga, bisa naga kayu, naga logam, atau naga emas. Nah memang naga kayu agak berbeda, jadi ada elemen tanah dan kayu. Ya kalau kita lihat secara simbol gitu ya, kayu itu kan pohon, tanah itu kan jadi pohon itu tumbuh di tanah gitu. Jadi ada sesuatu yang akan bertumbuh gitulah ya. Jadi kita nggak tahu apa gitu ya. Mungkin ada pembaharuan yang saya bilang tadi. Tapi sebenarnya memang ada sedikit yang dirusak elemen gitu loh. Ada sedikit konflik gitu. Ya tapi semoga konfliknya ini nggak menjadi besar gitu loh ya. Konfliknya itu sebenarnya mengarah ke hal yang lebih baik lah gitu kan, bertumbuh ya. Tapi kan dengan ada tanah, tumbuh pohon kan ada yang ada yang terusak juga kan elemennya. Jadi memang ada konflik elemen sedikit, tapi mestinya ada pembaharuan di situ gitu. Jadi karena naganya itu besar, kena kayu, jadi tanah dan kayu itu sebenarnya simbol pertumbuhan dan perkembangan gitu kalau menurut saya ya. Tapi memang pada saat mau bertumbuh dan berkembang itu ada sedikit elemen yang ada konfliknya sedikit gitu. Nah ini kita juga pengen lebih spesifik lagi terkait dengan sio-sio apa yang akan untung dan juga buntung nih di 2024 ini. Iya, jadi kalau dibilang sio yang untung dan buntung itu sebenarnya kalau saya mengklasifikasikannya dalam kemudahan berkomunikasi. Jadi mestinya yang lebih mudah komunikasi pastinya akan untung atau cuan gitu ya. Tapi kalau yang agak susah berkomunikasi ya agak sedikit buntung gitu. Yang agak mudah berkomunikasi cukup lancar adalah sio tikus mestinya. Tikus kan yang tahun sebelumnya itu kurang, sekarang lumayan lebih bagus, banyak dukungan, bisa berekspresi, dan kalau mau pindah kerja, mulai usaha tuh boleh banget buat sio tikus, tapi harus berstrategi karena naga itu adalah persaingan juga. Jadi kalau di tahun naga pasti bertemu dengan orang-orang yang siap bersaing gitu loh. Nah selain tikus juga ada sio monyet, di mana tahun-tahun sebelumnya ini sio monyet gitu ya, itu agak kurang bagus gitu ya. Ini sekarang saatnya bisa berekspresi, banyak dukungan, ada teman-teman yang bisa mendukung. Nah tapi ingat, biasanya sio monyet tuh kurang fokus, jadi dia banyak maunya nih, pada saat ada kesempatan dia langsung berkembang banyak gitu. Nah itu juga hati-hati, jadi tetap harus mempunyai strategi persiapan langkah di tahun naga kayu untuk sio tikus, sio monyet, dan yang terakhir sio naga juga. Mestinya naga ketemu naga itu adalah tahun persaingan juga sih gitu. Tapi sebenarnya nggak jelek karena saatnya membuktikan kemampuan sio naga ini gitu loh. Naga kan sama-sama pemimpin gitu. Biasanya di tahun naga itu adalah simbol aura pemimpin sebenarnya. Makanya benar juga kalau kita ada pemilihan pemimpin kan emang auranya tahun besar juga gitu ya. Nah di sini kalau naga ketemu naga persaingan juga dalam bisnis, jadi adu strategi juga. Tapi nggak jelek asal kita bisa berstrategi dengan baik, tentunya semoga bisa memberikan hasil yang baik gitu. Nah itu kan kalau dari sio yang kira-kira akan untung ya, hokinya akan lebih nih dibanding bisa berpeluang lah ya 12 sio yang lain ya kan, 9 sio yang lain. Nah kalau yang agak kurang nih kita melihatnya yang perlu ada strategi tambahan untuk bisa menata hidup di 2024 bagaimana? Yang dikatakan dia agak kurang strateginya atau buntung gitu ya. Jadi dia itu mau apa-apa tuh nggak gampang, nggak seperti tahun sebelumnya. Yang pastinya banyak yang disangka-sangka tahun kelinci bagus, tahun naga sebaliknya gitu loh. Karena rumunnya agak berbeda gitu ya. Nah itu diantaranya adalah sio macan misalnya. Macan juga punya aura pemimpin, nggak mau kalah. Padahal naga tahun juga pemimpin kan. Jadi sebaiknya sio macan menahan diri. Jadi nggak boleh terlalu ambisius juga untuk sio macan. Sio kelinci juga sama, karena tidak semua mendukung juga di tahun ini. Sio macan, sio kelinci, lalu sio anjing. Sio anjing itu kan kalau dalam 12 sio dia ada sedikit pertentangan juga. Jadi apa yang dia mau dilaksanakan itu tidak terlalu mudah. Jadi butuh pihak ketiga. Karena itu sio anjing ataupun sio macan atau sio kelinci harus butuh pihak ketiga lah untuk menyampaikan ide-ide mereka gitu ya. Jadi penetralisir lah. Juga ada lagi diantaranya sio kuda
sedikit ya. Memang kuda kan ambisius juga, tapi di tahun naga ini nggak bisa semuanya terlaksana. Jadi, jangan sampai stres nih. Takutnya tahun naga banyak yang stres juga ya. Gitu. Tahun persaingan, tahun pembaharuan, tahun perubahan, itu butuh strategi. Tapi mestinya harus dihadapi dengan ketenangan gitu. Oke, ini menarik sekali. Nah, tipsnya dong Mbak Jenny untuk bisa menghadapi tahun naga kayu, apa nih yang perlu kita maksimalkan, dan kira-kira ada nggak sih hal-hal yang perlu kita tahan di 2024 ini? Sebenarnya sih kalau dibilang tahun-tahun sebelumnya kita harus menahan langkah tuh. Dari tahun sejak pandemi kan habis tahun kerbau, terus macan, kelinci, itu juga merupakan tahun-tahun yang agak berat gitu ya. Sebenarnya tahun naga ini boleh berekspresi menurut saya. Jadi kita yang menahan langkah tahun-tahun sebelumnya, tahun ini boleh melakukan perubahan kecil-kecil tapi perlu strategi. Jadi sebenarnya di tahun naga ini boleh kita melakukan perubahan, boleh memperluas usaha, boleh juga melakukan hal baru, tapi intinya harus berstrategi dan jangan terbawa emosi, jangan terbawa nafsu gitu. Yang penting berstrategi, terus konsisten juga, dan jangan sampai terpancing juga, karena kan tahun persaingan. Mestinya tahun ini banyak orang yang ambisi juga gitu, karena di tahun sebelumnya kayak udah ketahan, ini kan ibaratnya secara logika 2 tahun setelah pandemi pasti lebih bersemangat lagi. Nah itu perlu berstrategi yang penting menurut saya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh melakukan langkah apapun juga, lebih boleh menurut saya. Kalau mau berubah juga malah boleh gitu, malah mau menikah boleh, misalnya mau memperluas usaha, buka usaha baru boleh-boleh aja, mau beli properti boleh juga gitu. Tapi emang semua tetap harus berstrategi juga gitu. Ingat persaingan nih gitu. Karena seperti yang Mbak Jenny sebut di awal bahwa 2024 naga kayu tahun perubahan, dan ketika kita mau melakukan perubahan, hal-hal yang baru boleh dilakukan, begitu silakan, tapi tetap kuncinya adalah strategi begitu ya. Strategi dari sebelumnya. Jadi memang kan sebenarnya tahun kelinci itu kan sebenarnya tahun yang untuk persiapan menuju tahun naga. Kalau menurut saya memang di sini saatnya kita untuk menata juga tahun depan tuh langkah perubahan kita sampai 3 tahun ke depan mau apa. Karena 3 tahun ke depan habis naga, ular, kuda, kambing itu ya bukan hal yang mudah juga gitu. Makanya tahun naga ini saatnya mulai menanam yang baru boleh juga menurut saya gitu. Jadi kalau kita mau pindah kerja misalnya atau mau menikah juga boleh, atau misalnya juga mau mulai kehidupan yang baru di rumah baru juga boleh juga. Menarik. Bisnis baru mungkin bisnis baru boleh juga. Malah menurut saya ada perubahan tatanan bisnis juga. Jadi orang yang bisnis sama seperti ini nantinya jadi berubah total, bisa begitu. Tapi memang perubahannya ya butuh proses juga kan. Tahun naga ini saatnya menanam hal yang baru itu tadi mungkin bisa Nah, gitu. kita tahu juga nih di 2024 bentar lagi nih Mbak Jenny, kita kan juga menghadapi pemilu ya, ada tahun politik begitu. Ada nggak sih pengaruhnya dengan tahun naga kayu ini? Jadi sebenarnya bagus juga sih pemilihan pemimpin negara di tahun yang beraura pemimpin gitu ya. Semoga pemimpinnya bisa membawa perubahan dan pembaharuan gitu ya. Saya rasa sih sebenarnya bagus, tapi itu terjadi di bulan Februari. Kita mulai kan sebenarnya pemilu yang startnya Februari itu tadi kan ya. Februari itu adalah bulan yang juga merupakan tidak terlalu mudah berkomunikasi dengan tahun naga gitu. Jadi pada saat Imlek itu juga nggak mudah berkomunikasi mulainya, jadi agak berat juga tuh. Tapi semoga yang terjadi di bulan Februari itu cukup baik. Yang penting berstrategi ya, karena terjadi persaingan dan ada kemungkinan sedikit aura energi yang tidak seimbang gitu. Jadi kita tetap berstrategi aja menurut saya gitu. Tapi bagus pada dasarnya pemilu di tahun naga itu bagus gitu loh, karena ada terjadi perubahan dan pemimpin baru muncul di tahun naga, bagus banget. Apalagi pemimpin bisa membawa perubahan gitu ya. Kalau pemimpinnya bisa membawa perubahan, yang perubahannya bisa membawa ke arah lebih baik, kenapa enggak gitu. Wah, luar biasa. Secara overall sebenarnya tahun naga kayu ini kita bisa sambut dengan optimis, dengan positif, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang baru, perubahan yang baru. Luar biasa sekali, ini bisa jadi rekomendasi, pertimbangan juga buat pemirsa Kompas Bisnis untuk menata kehidupan di 2024 di tahun naga kayu. Terima kasih Mbak Jenny Kumaladewi telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Dan saudara, tetaplah bersama kami, usai jeda kami kembali untuk Anda. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga dengan pergantian tahun ini dijadikan sebagai momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu mengarungi tahun 2024. Dengan semangat persatuan dan kesatuan demi menyongsong Indonesia maju. Kompas TV, independen,
terpercaya. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Mari senantiasa kita jaga harmoni, persatuan dan kesatuan dengan tetap prioritaskan kepentingan bangsa. Mari gunakan hak suara kita dengan bijak pada pesta demokrasi nanti. Sambut tahun baru dengan penuh semangat dan pengharapan akan hari depan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2024. Nah, kita sebentar lagi akan menyongsong bagaimana pesta demokrasi 5 tahun. Bahkan Francisco tadi mengatakan di awal kurang dari 2 bulan lagi ya? Kurang dari 2 bulan, lebih tepatnya 43 hari lagi Adisti dan juga saudara. Karena ini kan udah makin panas, mesin politiknya juga makin berjalan. Apalagi ditambah bentar lagi juga sudah mau masuk debat Capres yang ketiga 7 Januari lagi. Nah itu dia nih, yang jadi pertanyaan juga adalah masih tingginya kemudian undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihannya. Karena biasanya pemilih yang belum menentukan pilihannya ini masih wait and see begitu ya. Sampai kemudian debat berakhir, dilihat dulu mana nih yang kemudian rasional, mana kemudian yang realistis. Nah pagi hari ini nih kita ada spesial sedikit ya. Karena di tahun baru ini tentu banyak sekali harapan dan juga doa baik untuk kemudian pemimpin baru kita di 2024. Nah kita ngobrol nih bareng di pagi hari ini sudah ada Komika Indonesia, ada Bang Rio Dumatubun. Selamat pagi Bang Rio. Pagi. Selamat tahun baru dulu ya 2024. Selamat tahun baru. Ini santai banget lah ya. Ini kan kita bahasnya soal politik gitu pagi-pagi ya kan. Jangan sampai kemudian ya diganti lah channelnya gara-gara bahas politik. Makanya waktu dihubungin pertama kali, bisa juga ya orang kurang tidur ngomongin politik. Ini jujur juga perasaan yang sama dirasakan. Iya. Baru kerayain malam tahun baru kan habis ya. nongkrong apa ya kan. Bangun tidur kurang, pagi-pagi ke Kompas ngomongin politik. Tapi kita nggak akan ngobrol berat-berat ya soal politik nih. Nah ini kan kurang 2 bulan lagi lah ya kita akan memilih gitu pemimpin kita. Nah kalau dari kriteria Bang Rio sendiri seperti apa sih pemimpin yang kemudian dirasa pas begitu, apalagi buat stand up komedi begitu ya, apalagi juga buat seniman begitu. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi ya, kemudian pasti diutamakan. Sejauh ini sih itu sih kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Kalau ditanya pemimpin yang kayak gimana sih, kalau aku pribadi sih kayak mikirnya yang pastinya sih yang mendukung banget industri kreatif kali ya, karena sekarang kan kerjanya ada di industri kreatif gitu. Terus kalau lebih ke masyarakat ini nggak tahu ya, gue tuh agak bingung juga kalau ditanya hal kayak gini sebenarnya nih ya. Sejujurnya tuh sebenarnya agak bingung. Kalau ditanya gimana pasti pengennya yang baik lah, pokoknya yang bagus lah gitu. Karena kan kayak umum banget ya baik ya. Umum ya, karena bingung nih Mbak, saya terus terang nih. Tapi yang pasti tuh kayak kepengennya yang yang nggak ngecewain kita yang milih gitu. Kayak ibaratnya kalau pacaran nggak boleh dikecewain. Gitu, bener. Iya kan? Iya. Jadi kalau yang sering dikecewakan. Oh enggak gitu juga, tapi coba belajar sama gue deh, coba. Tapi Bang Rio sendiri kalau udah ngeliat nih referensi kan sudah banyak nih, ada di media sosial, ada mungkin dari media fisik juga ada. Kalau Bang Rio sendiri dari media-media mungkin entah media sosial ataupun juga media fisik, sudah menemukan belum sih kriteria pasangan yang pas untuk memimpin bangsa Indonesia di 2024? Jangan masih belum menentukan pilihannya Andi. Atau swing voter sebenarnya Adisti ini? Iya, sampai saat ini sebetulnya belum. Tapi kalau ajakan-ajakan udah ada gitu, ajakan-ajakan. Ajakan apa nih? Ajakan apa nih? Ajakan-ajakan ada lah. Ajak-ajakan teman, ajak-ajakan ya, kan? gitu. Kok bilang laris? Anda bilang laris? Enggak, bukan gitu. Arahnya bukan ke situ, Mbak. Tapi ada 1-2 sebetulnya gini. Sampai sekarang sih belum banget ya. Debat pertama nonton, kayaknya dia deh.
Debat kedua, kayaknya belum, gitu-gitu masih yang kayak gitu-gitu tuh, belum mateng banget gitu. Mungkin setengah matang maksudnya? Setengah mateng nih, iya. Kayaknya mungkin sampai selesai debat kali ya nanti ya, baru bisa nentuin pilihannya yang mana gitu sih. Berarti masuknya masih undecided voters berarti kan? Karena memang orang-orang kebanyakan juga bahkan 28% lebih nih orang-orang ataupun juga masyarakat saat ini yang akan memilih ini masih belum bisa menentukan nih, karena salah satunya para veteran juga ngelihat dari debat KPU ini menjadi penting juga ya Mas Rio? Iya, akhirnya jadi penting. Jadi kitanya yang tadinya nggak aware jadi nonton tuh. Tapi Bang Rio tuh jujur deh, kalau misalkan nonton debat gitu ya, pengen ngelihat gagasannya apa ngelihat pas sanggahannya, berantem-berantemnya? Sanggahannya gitu lah. Ini gimana sih orang kalau ditanya kayak gini jawabnya gimana sih? Justru pas itunya tuh. Justru menurut kamu sepertinya di situ? Karena kalau yang normatif kayaknya udah disiapin banget kan, itu mah kayak apanya yang disiapin? Ada tim suksesnya di belakang yang nulisin lah gitu. Udah ada catatannya. Ada catatannya terus segala macam. Gitu kan. Ada yang dihafal mungkin ya kan, kita nggak tahu deh. Tapi kalau pas debat itu kayaknya kelihatan deh itu tuh. Pas debat itu tuh baru kayak kita, kalau aku sih orang awam ngerasanya ngelihatnya, oh ini nih pas kayak gini-gini nih, pas saling adu argumen, masuk nggak nih argumennya nih. Nah tapi Bang Rio ini kan beda argumen kan juga dilakukan ataupun juga digagas oleh capres ataupun juga cawapres. Nah kalau mungkin di tongkrongannya Bang Rio sendiri beda pilihan itu udah mulai muncul belum sih? Oh sangat, udah komik-komik kayak Dilan. Udah kelihatan. Di tongkrongan komik udah ada beberapa komik-komik udah. Tapi nggak pada berantem kan? Enggak, ya biasa lah berantem komik jadinya lucu aja. Ceng-cengan aja. Kayak apa sih biasanya penasaran sih kalau komika itu ceng-cengannya kayak gimana kalau beda pendapat kayak gitu? Karena kalau mungkin di komik ya, kalau kita udah nentuin pilihan kita paslon 1 misalkan atau paslon 2, paslon 3, salah satu paslon yang didukung jadi misalkan dia nanti ketika jadi ada apa-apa gitu. Jadi menteri? Enggak, kita jadi bahan cengan mungkin setahun, 2 tahun gitu karena kita dukung paslon tersebut gitu. Gitu sih, lebih ke situ aja paling. Itu terus pokoknya debatnya kalau di komik-komik itu, emang kalau ini mau gimana, ini kalau ini gimana gitu. Jadi ketika dia jadi nih misalkan. Ada nggak sih? Contoh paling real Mas Panji deh. Mas Panji waktu itu kan jadi jubirnya Pak Anies kan. Mas Panji di punchline 5 tahun komik ya kan. Jadi bahan punchline gitu untuk komik-komik selama 5 tahun. Jadi mempengaruhi materi-materi ini juga ya, komika juga ya nanti ke depannya juga dari pilihan hatinya juga ya gitu ya. Ada nggak sih dari teman-teman komika gitu ya kan? Lu berani gak nih ngerosting ini? Oh iya, gitu. Ada gak sih? Dan kita sadar ya, ketahuan politik kerjanya ada di politik juga gitu, secara langsung ada singgungannya. Ya mau nggak mau kita bikin materinya. Tapi sebisa mungkin jangan nyerang salah satu, jadi nyerang tiga-tiganya gitu, lebih aman kan. Main aman? Main aman lah. Yakin main aman? Kecuali off air. Tapi benar-benar kayak gitu kan, kita kan ketika ngerosting sesuatu, apakah sudah ada, biasanya ada wejangannya atau benar-benar lepas aja sih kalau untuk di tahun politik ini untuk ngerosting seseorang ataupun juga paslon capres-cawapres nih? Lebih ke ini sih Mas, kalau kita nulis bahan materi untuk ngerosting, kita lebih risetnya harus lebih dalam. Harus ada datanya. Harus datanya lebih dalam. Jangan hanya dasar doang tuh, itu bisa salah. Tapi kalau lebih dalam, terus kita tahu nih, gitu mau dipakainya di mana nih. Kalau off air ya sebisa mungkin punchline-nya bisa berubah. Kalau di off air mungkin, kalau on air ya sesemut mungkin gitu, supaya kita nggak, kan kita juga nggak mau habis nyari duit keserang gitu kan, nggak mau juga ya kan. Tapi penasaran juga untuk materi risetnya sendiri, kalau Rio sendiri biasanya ngambilnya dari mana? Apa langsung dari orang-orang terdekatnya ataupun ngobrol langsung sebenarnya sama paslonnya? Kalau aku pribadi baca pasti kan, baca tuh pasti, atau kalau ada kesempatan ngobrol sama orang yang bersangkutan, ada ngobrol dulu apa segala macam. Minta izin dulu. Minta izin pasti ya kan. Kalau arah materinya ke sini gimana, masih aman atau enggak gitu. Tapi kan kalau orang-orang yang lagi ya pasti sama ajudannya lah gitu. Pasti ada, kalau sama kadang-kadang nggak kepegang juga gitu. Pasti diskusinya sama yang orang-orang yang terdekatnya iya. Oke, gitu. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan di belakang layar itu seperti apa gitu ya. Tapi untuk menuju setidaknya 2 bulan lagi ini makin kenceng nggak sih untuk permintaan komik tanah air sendiri dari paslon capres-cawapres ini? Ya kalau teman-teman komik pastilah ada, cuman ya kalau aku sih jujur aja ya kadang-kadang dapat gitu kerjaan-kerjaan kayak gitu
ada dari paslon-paslon tertentu, ada aja ya, ada. Rezeki ya. Namanya rezeki kan. Membawa cuan juga berarti ya di Yang penting kan kita bukan buzzer ya kan. Kita dibayar Asian Perform udah gitu, selesai gitu aja. Apa sih harapan Bang Rioni di tahun di 2024 ini? Ini kan di tahun politik begitu ya. Apa sih buat komika gitu untuk apa ya, pelaku industri kreatif gitu? Kalau harapannya sih kalau tahun politik jangan gampang kemakan potongan-potongan video lah gitu. Itu yang tuh. Apalagi video-video off air kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan ya. Bener banget, jangan kemakan potongan-potongan video. Kayaknya ini kan. Jangan makan tapi minum aja. Boleh. Biar nggak strategis ya. Iya, biar nggak keselak kan maksudnya. Maksudnya banyak banget ini maksudnya di lingkungan paling kecil lah, kayak keluarga kita sendiri aja tuh masih ada tuh. Entah orang tua atau adik gitu, kakak gitu yang kemakan potongan-potongan video. Tapi entah itu share lewat WhatsApp. Tapi tiba-tiba kalau langsung ini kan, apa namanya, live group gitu kan? Enggak, tapi maksudnya atau dicoret kakak. Enggak sih, itu tidur di luar kayaknya. Itu tuh paling bahaya loh menurut aku, kayaknya potongan-potongan video gitu. Apalagi kan sosial media udah gede. Kayak salah satu TV berita kayak Kompas aja sebetulnya punya sosmed kan. Mau itu TikTok apa kan ada. Maksudnya dicari sumber beritanya yang kredibel. Gitu, jangan kemakan potongan-potongan video itu sih paling nggak. Pokoknya zaman sosmed jangan bodoh lah gitu kayaknya deh. Jadi ya. harus bijak bermedia sosial. Bener. Walaupun mau lihat sumbernya harus sumber yang terpercaya. Iya. Nah kalau sebagai awam juga dan juga komika nih, ada nggak sih kemudian tagline ataupun juga yang jadi panduan bagi teman-teman komika? Kalau kita kan sebagai jurnalis kan kita nggak bisa ngepost untuk paslon 1, 2, 3 ataupun juga seterusnya nih. Kalau komika tuh mungkin lebih bebas atau gimana sih untuk menjaga netralitasnya? Kalau yang sudah menentukan pilihan kayaknya enggak ya, di Twitter udah pada nge-tweet jagoannya masing-masing. Tapi kalau yang netral, dirimu? Masih ngecengin kalau aku. Kalau Bang Rio tuh yang ngecengin ya kan? Masih yang ngecengin kalau ada blunder apa gitu, ngecengin gitu, nge-tweet ngecengin gitu aja sih. Lebih cari lucunya dan aman sih tetap ngecenginnya. Bukan yang, karena aku sampai sekarang belum apa ya, belum ada yang into kayaknya ini pilih ini belum gitu, belum ada yang serak gitu ya, belum ada yang serak, terus belum terang bisa melabuhkan ininya ya, jodoh gitu. Mungkin belum dipanggil langsung kali ya. Nah kalau mungkin pesannya dari Mas Rio sendiri mungkin kepada masyarakat ataupun juga kali kan untuk biar nggak terkena buzzer, mungkin ada tips and triknya buat masyarakat biar bisa setidaknya nih memilih nih ataupun juga yakin pada pemilu 2024 ini. Iya kayaknya sumber berita udah banyak, jadi baca berita yang benar pasti satu itu, terus cari cari sumber berita yang benar, terus jangan kemakan hoax pasti, terus kayaknya udah norak deh kayak ribut-ribut sekarang ya, bener nggak sih? Iya. Ngeri loh. Ini bener sih. Iya beneran. Norak gitu, kayak ribut-ribut masalah politik tuh menurut aku norak gitu. Kalau sekarang udah nggak zaman lah ya. Udah nggak zamannya, karena pemilu sebelumnya kan itu udah bikin kita rusak gitu secara mental kalau aku pribadi ya. Di WhatsApp grup itu sumpah itu bener-bener bener-bener deh. Terkecil aja udah kayak gitu ya. Tapi memang diharapkan juga nggak ada polarisasi kayak 2019 lalu ya sebenarnya. Iya benar. Kalau sekarang tuh harusnya melek sosial media tuh paling penting lah, karena banyak banget di situ sumber berita yang valid gitu, itu penting banget supaya kita tuh nggak kayak kalau baca berita sepotong terus kayak debat omong kosong gitu, kayak bener gak sih gue ngerasanya ya pemilu tahun lalu tuh banyak banget debat omong kosong gitu, entah itu sama orang tua sendiri, sama temen, sama adek gitu. Kayak jadi jangan si paling ngerti. Bener, paham, ya sebel banget, sumpah sebel banget. Kayak apa ya, itu yang membekas gitu kalau di aku pribadi itu kayak ngebekas banget ini. Nanti kalau pemilihan presiden lagi gimana lagi gitu ya. Karena ada oke lah menang nih pilihannya gitu, tapi kecewanya itu tuh sampai sekarang masih berasa gitu, karena dimarahin atas dasar pilihan kita tuh nggak enak loh, bener kayak gue ngerasanya itu nggak bagus gitu, nggak enak gitu. Oke, jadi sebenarnya boleh beda pilihan asal nanti ketika sudah santun aja ya politik santuy ya. Bisa nggak sih, gak usah benci-benci gitu. Ini juga yang mungkin diharapkan juga masyarakat Indonesia nantinya lebih legowo siapapun yang menang dan juga tetap bersatu setelah pemilu ini ya Mas ya. Apalagi untuk pelaku industri kreatif, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, itulah yang kemudian menjadi apa ya, yang juga menjadi harapan bagi teman-teman terutama ya pastinya. Dan juga kebebasan mendapat cuan. Jangan dibatas-batasin lah. Oke, thank you Bang Rio udah berbagi waktunya. Selamat tahun baru, moga makin cuan. Amin ya Allah.
Baik, saudara, wisatawan juga terus memadati kawasan Pantai Sanur, Pulau Bali untuk liburan tahun baru. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2024. Datang di kuis warna-warni surat suara, sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar, surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Saya Haji Brusina, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk semua pemirsa Kompas TV yang merayakan. Mari kita buka lembaran baru di tahun ini dengan semangat dan penuh sukacita. Kita jadikan tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik, lebih berkesan, dan lebih menginspirasi bagi semua. Saksikan selalu Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2024, Saudara. Momen pergantian tahun baru di sejumlah destinasi favorit berlibur padat wisatawan. Di Bali salah satunya, pusat keramaian ada di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Sejumlah acara seperti konser musik hingga atraksi kesenian Bali akan menghibur pengunjung di GWK. Sejumlah musisi ikut meramaikan pergantian tahun di GWK, diisi sejumlah penyanyi dan juga musisi tanah air. Di antaranya ada Isyana Saraswati, Dewa 19, dan juga masih banyak lagi. Panitia bahkan menyebut ada 20.000 tiket pengunjung ini habis terjual. Di hari pertama tahun 2024, kawasan Malioboro, Yogyakarta juga masih dipadati oleh wisatawan. Pada Senin pagi, kepadatan kendaraan juga mulai terlihat di pintu masuk Jalan Malioboro. Di hari pertama tahun ini, kawasan Malioboro juga masih dipadati wisatawan. Suasana ramai juga terlihat mulai dari Tugu Pal Putih hingga titik 0 km di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Di pintu masuk Jalan Malioboro, volume kendaraan wisatawan terus meningkat sejak pagi hingga jelang siang. Diperkirakan, kepadatan kendaraan juga akan kembali terjadi pada sore hari nanti. Selain berolahraga di kawasan Malioboro, wisatawan yang datang di pagi hari juga banyak yang memanfaatkan waktunya untuk berburu kuliner ataupun cenderamata khas Yogyakarta sebagai buah tangan. Lalu bagaimana suasana pagi ini di Pantai Sanur, Bali di awal tahun 2024? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jipayana Putra yang akan melaporkan langsung dari Sanur, Bali, dan juga ada Michael Aryawan di Yogyakarta. Ini ada dua destinasi wisata favorit ya kan. Kalau kita lihat mungkin kalau pagi hari ini banyak wisatawan yang masih istirahat karena capek ya merayakan malam tahun baru. Tapi kalau kita lihat di Jogja juga
Makin ramai, udah banyak juga yang olahraga. Oke, saya ke ini dulu deh, ke Bali ya, sama Jipayana. Jipayana, bagaimana situasi di pagi hari ini? Apakah banyak wisatawan yang kemudian masih memanfaatkan libur tahun baru di pagi hari ini? Baik, terima kasih Adesti dan saudara di kawasan Pantai Sanur, di objek pariwisata di Pantai Sanur ini. Sedari pagi, masyarakat hingga wisatawan telah datang untuk menikmati indahnya Pantai Sanur dan khususnya tadi pagi melihat matahari terbit. Dan hingga pagi hingga menjelang siang ini, para wisatawan juga makin banyak datang ke Pantai Sanur untuk menikmati libur tahun baru mereka di Pantai Sanur ini. Baik, Jipayana, kalau untuk antisipasi kepadatan ataupun juga wisatawan yang akan berkunjung ke sana, apakah sudah ada dari pihak kepolisian untuk menertibkannya atau seperti apa? Baik, Sisko, untuk antisipasi sendiri untuk kepadatan lalu lintas yang akan menuju ke Pantai Sanur, pihak kepolisian telah berjaga-jaga di sepanjang jalur utama di Kota Denpasar hingga menuju ke Pantai Sanur ini. Dari pagi nampak pihak kepolisian telah berjaga-jaga untuk mengamankan dan mengurai kemacetan untuk menuju ke destinasi wisata Pantai Sanur, Sisko. Baik, dari Jipayana kita akan ke Mikael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Gambarkan kepada kami bagaimana kemudian situasi di belakang Anda saat ini di tahun baru 2024. Silahkan. Selamat pagi Sisko dan Adisti. Ya, benar sekali Anda katakan tadi bahwa Malioboro sudah ramai pada pagi hari ini. Setelah semalam Malioboro dipenuhi dengan lautan manusia. Pagi hari ini tanda-tanda bahwa Malioboro akan kembali padat sudah terlihat sejak pagi tadi. Nah, seperti yang Anda lihat Sisko dan Adisti, di belakang saya banyak sekali wisatawan yang sudah memadati jalur pedestrian. Mereka memang di hari libur ini memanfaatkannya untuk berolahraga, kemudian juga berburu kuliner, dan juga ada yang berusaha mencari cendera mata yang kira-kira cocok digunakan untuk oleh-oleh. Nah, memang setelah libur hari ini, sebagian besar di antara mereka akan segera meninggalkan Yogyakarta, dan pada pagi hari ini, ya siang nanti adalah momen yang terbaik untuk mencari oleh-oleh bagi sanak saudaranya di tempat lain. Nah, kepadatan di Malioboro sudah terlihat dari Tugu Palputih, kemudian sepanjang Jalan Malioboro hingga di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Nah, di kawasan Gedung Agung pengamanan lebih ditingkatkan pada hari ini karena ada informasi Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Yogyakarta. Namun kunjungan Presiden masih tentatif, belum bisa dipastikan 100% apakah akan hari ini atau besok, Sisko. Oke, menarik sekali ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya ada Jipayana Putra melaporkan langsung dari Sanur, Bali. Dan saudara, usai jeda kami juga akan ajak Anda menikmati serunya Pesta Kembang Api di momen tahun baru dari luar negeri. Selengkapnya sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi Spesial Tahun Baru 2024. Mari senantiasa kita jaga harmoni, persatuan dan kesatuan dengan tetap prioritaskan kepentingan bangsa. Mari gunakan hak suara kita dengan bijak pada pesta demokrasi nanti. Sambut tahun baru dengan penuh semangat dan pengharapan akan hari depan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Hey guys. Jadi seru, hey lihat aku. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Semoga kita senantiasa dilimpahkan damai sejahtera dalam persaudaraan yang penuh cinta kasih, serta semangat kebinekaan untuk bahu-membahu membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi semakin baik. Tuhan memberkati. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, malam pergantian tahun di Bangkok, Thailand dipenuhi dengan pertunjukan kembang api yang memukau. Acara hitung mundur di malam pergantian tahun di kota Bangkok, salah satunya berpusat di Sungai Chao Phraya. Ribuan kembang api pun melesat ke udara yang diluncurkan dari tengah-tengah sungai. Pertunjukan kembang api di malam tahun baru di Bangkok selalu menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara dan juga lokal. Tahun ini, kemeriahan malam tahun baru menjadi semakin kuat karena pariwisata di Bangkok dinilai telah jauh lebih pulih dari dampak pandemi COVID-19. Ya, kembang api juga mewarnai langit di Pelabuhan Victoria, Hong Kong menyambut pergantian tahun baru 2024. Warga berkumpul untuk menyaksikan pesta ini yang berlangsung beberapa menit di langit. Wah, sama meriahnya ya di Bundaran Hotel Indonesia, di Bangkok, kemudian di Hong Kong juga meriah. Tentu banyak sekali harapan dan juga doa-doa baik di tahun 2024 ini. New Year, New Me. Resolusinya semoga tercapai, apalagi tadi Feng Shui-nya naga kayu ya, Adisti ya. Dan informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Saya Adisti Larasati. Dan saya Francisco Don Asiono. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Semoga pemilu kita kali ini berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.